Bab 2541, pilih untuk kami, subscribe Penatua. Han Sen membeku saat dia melihat Elysian Moon dan tubuh Gu Qingcheng menjadi satu. Prosesnya hampir seperti bagaimana Han Sen dapat menggabungkan dirinya dengan Little Angel. Tetapi ketika Han Sen bergabung dengan Little Angel, tubuh Han Sen adalah pengontrol utama. Little Angel berada di urutan kedua. Elysian Moon dan Gu Qingcheng sederajat. Mereka saling melengkapi. Sebelumnya, setiap kali Han Sen melihat Gu Qingcheng dan Elysian Moon, dia selalu mengira mereka sangat cantik sehingga siapapun bisa jatuh cinta pada mereka. Bahkan Han Sen mendapati dirinya memperhatikan mereka, sekarang dan lagi. Bagaimanapun, semua orang suka mengagumi wanita cantik. Ketika Gu Qingcheng dan Elysian Moon menyelesaikan sendiri, Han Sen tidak lagi merasa seolah-olah sedang melihat manusia. Keindahan makhluk yang muncul tidak wajar. Seorang peri pedang berdiri di depannya, dia sangat cantik sehingga dia tidak lagi terlihat seperti sesuatu yang dimiliki dunia ini. Rambut hitam itu tumpah di punggungnya seperti air terjun. Matanya seperti genangan air hitam. Sepertinya dia bisa melihat ke lubuk hati seseorang hanya dengan pandangan sekilas. Dia bisa melihat seseorang begitu dalam hingga hampir menakutkan. Tidak ada satupun noda di wajahnya, dan setiap inci dari itu luar biasa. Jika orang melihatnya, mereka akan merasa malu hanya karena berada di hadapannya. Mereka akan menganggap diri mereka tidak layak. Gu Qingcheng cantik, tapi dia tidak pernah menggunakan penampilannya untuk menekan orang lain. Namun, orang ini sekarang berbeda. Kecantikan ilahinya secara alami mencekik. Tentu saja, hal yang paling menindas tentang dia bukan hanya penampilannya, itu adalah sword main yang menakutkan. Han Sen mengira dia sangat pandai dalam keterampilan pedang. Swordmin-nya bisa bersaing dengan ilmu pedang dari makhluk dewa. Tapi swordmin wanita ini membuat swordmin Han Sen terlihat redup jika dibandingkan. Itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Itu adalah peri pedang yang sempurna, pikir Han Sen, terlepas dari kenyataan bahwa dia memegang payung kertas putih dan bukan pedang. Apakah kamu tahu apa yang ingin aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, Elysian Moon dan Gu Qingcheng berbicara dengan Han Sen. Apa yang ingin kamu lakukan? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bunuh kamu, kata wanita itu sambil melihat ke arah Han Sen. Berhentilah bercanda, kata Han Sen. Meskipun dia cukup yakin dia tidak serius, dia tidak bisa benar-benar membedakan emosinya atau mengukur bagaimana perasaannya. Terlepas dari itu, dia memang memiliki penampilan bangga tentangnya. Han Sen belum pernah menyaksikan tingkat kebanggaan seperti itu sebelumnya. Dia seperti dewi yang bertengger di alam yang tinggi, membenci rakyat jelata di bawahnya. Atau siapapun yang tidak layak berada di hadapannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, aku tidak bercanda. Aku sangat ingin membunuhmu. Bukan hanya kamu. Aku ingin membunuh setiap makhluk hidup di dunia ini. Kalian semua sangat jelek di mataku. Kalian semua sangat tidak sempurna. Aku tidak dapat menerima ketidaksempurnaan yang terpaksa aku saksikan. Aku telah menahannya begitu lama, menghentikan diriku dari membunuh orang. Petik 2. Han Sen menatapnya dengan kaget. Dia menyadari bahwa dia tidak bercanda. Saat ini, dia dalam masalah. Pang! Tubuh wanita itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Elysian Moon dan Gu Qingcheng terpecah menjadi tubuh mereka yang terpisah lagi. Mereka tampak sangat pucat dan sakit. Sekarang kamu tahu kenapa kamu harus membunuh salah satu dari kami dan menjaga agar kepribadian kami tidak tergabung. Jika kita adalah satu, semuanya akan berakhir seperti itu. Kami akan memiliki kepribadian yang tidak tersentuh dan sepenuhnya kejam. Kepribadian itu terobsesi dengan kesempurnaan, dan ia akan mencari dan menghancurkan semua yang dianggapnya tidak sempurna. Kami bergabung dengan sangat baik, tetapi ada pikiran gelap jauh di dalam gen kami yang dibawa ke permukaan. Kami bisa menekan keinginan pembantaian untuk saat ini, tapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Gu Qingcheng. Jadi, jika hanya satu kepribadian yang hidup, kita tidak akan mengalami masalah ini. Han Sen bertanya dengan cemberut. Gu Qingcheng dan Elysian Moon mengangguk. Mereka tidak ingin menjadi perfeksionis yang mematikan. Bahkan jika itu menjamin kelangsungan hidup, itu bukanlah kehidupan yang ingin mereka jalani. Mereka akan menjadi iblis yang mencari penghancuran hampir semua hal. Sisa hidup mereka akan menjadi pertempuran. Peri pedang macam apa ini? Itu hanya seorang pendekar wanita yang jahat. Han Sen tersenyum masam. Melihat Elysian Moon dan Gu Qingcheng, Han Sen tahu dia dalam masalah. Ketika mereka bergabung, mereka tidak hanya memiliki hati mencari dan menghancurkan yang buruk, mereka memiliki tingkat bakat yang mengerikan yang mungkin bisa membuat keinginan kotor mereka menjadi kenyataan. Setelah mereka bergabung, mereka masih kelas raja. Tetapi setelah melihat dengan baik kemauan mereka, mudah untuk menebak bahwa suatu hari mereka akan menjadi dewa. Pada saat itu, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Baik Gu Qingcheng dan Elysian Moon sangat berbakat. Yang lebih menakutkan, mereka berdua memiliki tubuh dewa super. Ketika itu digabungkan, mereka akan menjadi lebih sempurna dari yang sebelumnya. Han Sen tidak tahu bagaimana dua tubuh dewa super itu bisa ada bersama, tapi semuanya mungkin. Terlepas dari bagaimana tepatnya kombinasi itu terjadi, bakat mereka akan membuat mereka lebih menakutkan daripada manusia atau roh manapun yang ada. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan.
Setelah kalian bergabung, apakah kalian berdua masih memiliki tubuh Dewa Super? Han Sen bertanya pada pasangan itu. Gu Qingcheng dan Elysian Moon mengangguk. Mereka tidak berbicara, tapi Han Sen tahu betapa menakutkan konfirmasi itu. Elysian Moon memandang Han Sen dan berkata, aku yakin kamu memahami gawatnya situasi sekarang. Jika kita tidak bergabung, kita akan mati. Kami memperkirakan kami akan hidup tidak lebih dari 1 tahun lagi. Tetapi jika kita setuju pada kombinasi, hasilnya tetap tidak bagus. Kami mungkin tidak mati, tetapi banyak orang lain yang mati. Kami telah membunuh sebelumnya, tetapi kami menemukan pemikiran tentang keberadaan yang tidak berguna dan membunuh itu menjijikkan. Kami tidak ingin hidup berdasarkan pembunuhan. Petik 2. Mungkin itu tidak akan terjadi. Mungkin ketika kamu benar-benar bergabung, keinginan untuk membunuh itu akan hilang. Han Sen mencoba menawarkan kata-kata yang menghibur mereka. Itu tidak mungkin, kata Elysian Moon dan Gu Qingcheng pada saat bersamaan. Mereka saling memandang, lalu Elysian Moon berkata, kami ingin hidup, tetapi kami tidak ingin menjadi orang seperti itu. Jadi, hanya satu dari kita yang diizinkan untuk hidup. Jika pemenang tidak muncul melalui pertempuran kami akan mengizinkan kamu untuk memutuskan. Dengan keterlibatan kamu, salah satu dari kami pasti akan menjadi pemenang yang jelas. Kamu harus memutuskan siapa di antara kami yang harus hidup. Petik 2. Han Sen duduk di kursinya, tidak bergerak. Dia tidak menyangka Elysian Moon akan mengatakan sesuatu seperti ini. Dia lebih dekat dengan Gu Qingcheng. Dia tahu bahwa jauh di dalam dirinya, sebagian dari dirinya berharap dia menjadi orang yang akan hidup. Tapi Elysian Moon bukanlah musuhnya. Dia tidak ingin dia mati. Han Sen memandang Gu Qingcheng. Gu Qingcheng mengangguk. Sayangnya, dia berkata, mengapa kamu harus membuatku memutuskan ini? Karena kamulah satu-satunya yang mampu membunuh kami, bahkan jika kami ingin melawan. Jadi, ini adalah keputusan yang hanya bisa kamu buat, kata Elysian Moon tanpa emosi. Dia mengatakannya seolah-olah ini bukan urusannya, seperti dia sedang membaca tajuk utama surat kabar yang sangat membosankan. Han Sen merasakan sakit kepala. Dia sangat kuat, bahkan di sini. Di tempat suci, dia lebih seperti dewa. Namun, ternyata ada masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh dewa. Ini lebih sulit daripada memilih antara ibu dan istri yang jatuh ke sungai. Ini terlalu sulit. Han Sen tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Dia tidak hanya memutuskan siapa yang akan diselamatkan. Dia sedang memutuskan siapa yang akan dibunuh. Bab 2542 Elysian Moon berubah. Kedua wanita cantik itu tampak seperti bunga yang terbuat dari batu giok, dan Han Sen tidak bisa memalingkan punggungnya dari keduanya. Dia bukan musuh mereka, jadi dia tidak bisa begitu saja memilih siapa yang harus mati. Tetapi ketika dia memikirkan tentang arogan, perfeksionis, makhluk haus darah yang ketika mereka bergabung, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Bukan hanya ras lain di alam semesta yang akan jatuh di bawah kemurkaan mereka kemudian, mereka akan mengejar manusia juga. Apa yang harus kita lakukan? Han Sen memandang Gu Qingcheng dan kemudian ke Elysian Moon. Mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Namun, kehadiran mereka berbeda. Gu Qingcheng misterius, tapi dia tidak menjauhkan diri dari semua orang. Elysian Moon sedingin es, dan melihatnya membuat orang merasa bahwa mereka sedang dikucilkan. Han Sen bisa membedakan keduanya, dan dia tidak akan pernah salah mengira satu sama lain. Saat mereka berdua bergabung dan menjadi satu, kehadiran mereka benar-benar berbeda. Wanita yang mereka buat terasa seperti peri. Dia adalah makhluk yang tidak peduli dengan apapun di dunia. Rasa dingin itu membuat ngeri melihatnya. Siapa di antara kami yang kamu pilih untuk dibunuh? Elysian Moon bertanya ketika Han Sen tetap diam. Aku tidak membunuh siapapun. Sejujurnya, bahkan jika aku setuju untuk membunuhmu, aku tidak berpikir itu adalah sesuatu yang dapat aku lakukan sendiri. Han Sen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu lebih suka melihat kami bertarung sampai mati atau mati karena usia tua? Elysian Moon bertanya tanpa emosi. Itu tidak masalah. Aku pikir mungkin ada jalan keluar dari kekacauan ini. Ini patut dicoba, setidaknya, kata Han Sen dengan ragu-ragu. Jalan apa yang kamu maksud? Elysian Moon dan Gu Qingcheng mendongak dengan penuh minat. Setelah berpikir sejenak, Han Sen berkata, masalah penuaan disebabkan oleh kekurangan pada gen kamu. Jika kamu dapat memperbaiki kekurangan ini, maka tidak ada alasan bagi kamu untuk berjuang menuju kehancuran kamu. Petik 2. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Jika semuanya sesederhana itu, kami tidak akan bertarung sejak awal. Gen aku termasuk dalam batu roh Elysian Moon. Dan gen Elysian Moon mengandung peri pedang yang aku buat. Kami berdua memiliki bagian satu sama lain, dan karena itu, sebagian dari diri kami hilang. Kami tidak dapat menggunakan gen makhluk lain untuk memperbaiki masalah yang melekat pada diri kita sendiri. Petik 2. Aku tahu. Han Sen mengangguk, menghela napas, dan berkata, metodeku bukan untuk menggabungkanmu dengan gen makhluk lain. Metode aku dapat memperbaiki gen kamu sebagaimana adanya. Petik 2. Apa maksudmu? Jika kita bisa memperbaiki gen kita tidak akan terjebak dalam situasi ini, kata Elysian Moon, memiringkan kepalanya ke samping. Kamu berdua kehilangan sebagian dari diri kamu, dan bagian yang kamu lewatkan adalah bagian yang kamu berikan satu sama lain.
Itu artinya kamu belum lengkap. Tapi, kalian berdua masih mengandung komponen yang hilang satu sama lain. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengisi kekosongan. Aku dapat mencoba mengaktifkan kedua potensi gen kamu, yang memungkinkan gen kamu yang tidak lengkap memperbaiki dirinya sendiri. Aku tidak yakin apakah ini akan berhasil, tetapi setidaknya itu adalah sesuatu yang harus kita coba. Metode yang diusulkan Hansen akan membutuhkan kekuatan area Blood Pulse Sutra. Dia akan mendorong roda penggerak diri mereka dalam upaya untuk memaksa gen mereka berevolusi. Kekuatan area Blood Pulse Sutra tidak lebih dari sekedar dorongan. Apakah itu berhasil atau tidak akan ditentukan oleh kemungkinan yang dipendam oleh gen yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Hansen tidak dapat menjanjikan bahwa dia akan berhasil. Tapi itu kesempatan bagi mereka. Itu adalah sesuatu yang harus mereka coba sebelum mereka menggunakan solusi yang lebih kotor. Jika berhasil, mereka berdua bisa hidup. Kamu bisa memperbaiki kekurangan gen kami. Mata indah Gu Qingcheng dan Elysian Moon menatap Hansen. Aku tidak bisa menjanjikanmu ini akan berhasil, tapi tidak ada salahnya mencoba, kata Hansen. Cobalah, kata Elysian Moon segera. Kami akan mengujinya terlebih dahulu. Kemarilah, kata Hansen, melihat ke Elysian Moon. Apakah ada risiko dalam proses ini? Gu Qingcheng bertanya. Tidak ada resiko. Meskipun ada kemungkinan itu tidak akan berhasil, kegagalan seharusnya tidak membahayakan tubuh kamu, kata Hansen. Elysian Moon berjalan ke Hansen. Suaranya benar-benar datar saat dia berkata, dahulu kala, kamu agak tidak suka padaku, bukan? Untung aku dalam bahaya, bukan? Jika aku mati, maka kamu bisa bebas. Petik 2. Elysian Moon mengatakan ini pada Gu Qingcheng, bukan Hansen. Gu Qingcheng menggerakkan bibirnya, tapi tidak ada kata yang terucap. Jangan khawatir, hanya hal baik yang bisa terjadi pada kamu. Jika tidak, aku tidak ingin mencoba ini. Hansen mengerti apa yang diinginkan kedua wanita itu. Dia tersenyum pada Elysian Moon. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita lanjutkan. Bahkan ketika aku masih roh, aku tidak pernah takut mati, kata Elysian Moon, menatap mata Hansen. Hansen tersenyum, mengangkat tangan kanannya, dan menempelkan jarinya ke dahi Elysian Moon. Kemudian, dia mulai membacakan Blood Pulse Sutra. Dia membuat roda gigi mandiri terhubung dengan roda gigi otomatis Elysian Moon. Kemudian, dia mulai memutarnya. Jangan mencoba melawan kekuatanku. Cobalah untuk menerimanya dan bergerak bersamanya. Dewa darah terbentuk di tangan Hansen, dan cahaya itu meresap ke dalam dan menyatu dengan tubuh Elysian Moon. Ketika cahaya darah memasuki dirinya, kekuatan gen diri Elysian Moon diaktifkan. Self-cockwheel yang berdebu mulai berputar sedikit. Self-cockwheel Elysian Moon berwarna biru. Itu memiliki simbol-simbol kuno yang tertulis di atasnya. Hansen tidak tahu apa yang mereka maksud, tapi dia tahu bahwa itu adalah sumber kekuatan Elysian Moon. Ketika self-cockwheel Elysian Moon mulai berakselerasi, simbol-simbol kuno bersinar terang. Mereka seperti matahari. Cahaya kabur saat self-cockwheels berputar. Cahaya biru muncul dari roda gigi, mewarnai daging dan sel Elysian Moon dengan warna biru yang aneh. Wanita itu tampak seperti patung kristal biru. Warnanya agak seperti hantu, dan Elysian Moon tidak lagi tampak seperti manusia. Dia seperti semacam hantu, atau patung kristal penyihir. Dan tak lama kemudian, kristal itu mulai mencair. Tidak, daripada meleleh, itu seperti kotoran yang dibersihkan dari patung kristal, lapis demi lapis. Itu seperti bunga yang merontokkan kelopaknya yang layu. Gu Qingcheng memperhatikan Elysian Moon dan Hansen. Wajahnya selalu tanpa ekspresi, tapi saat ini, dia terlihat gugup. Cahaya biru kristal Elysian Moon mulai memudar. Cahaya biru larut menjadi debu, dan tubuh Elysian Moon berubah saat cahayanya mengelupas. Dia mulai menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Hansen sangat senang. Gen Elysian Moon mulai berubah. Itu berarti Blood Pulse Sutra miliknya sedang bekerja. Bahkan jika dia tidak dapat memperbaikinya seluruhnya, proses ini masih akan menguntungkan tubuh Elysian Moon. Tapi Elysian Moon tidak seperti Lando, yang setengah dewa. Daripada menaikkan levelnya, kekuatan Hansen hanya meningkatkan gennya. Bakat dan kekuatannya meningkat. Berdengung. Suara aneh datang dari tubuh Elysian Moon, seperti pedang terhunus. Swatmin yang menakutkan muncul darinya, dan udara hantu bergeser di sekelilingnya. Cahaya biru yang aneh semakin memudar. Mendeskripsikan Elysian Moon itu sulit, karena dia sekarang terlihat seperti wanita hantu dari neraka. Saat ini, Elysian Moon tampak seperti peri dingin di bawah sinar bulan. Dia tampak jauh, tetapi tidak dengan cara yang akan membuat orang takut. Bab 2543, Kegagalan. Ketika roda gigi Elysian Moon berubah, gen tubuhnya berubah lebih banyak. Swatminnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, perlahan-lahan naik lebih dekat ke kekuatan makhluk yang dia dan Gu Qingcheng ciptakan saat mereka bergabung. Berdengung. Payung biru dilepaskan. Itu secara otomatis terbuka di atas kepala Elysian Moon. Swatmin dari payung menjadi lebih berat. Swatmin melonjak ke seluruh tubuh Elysian Moon, memacu untuk berubah lebih banyak lagi. Gu Qingcheng sangat terkejut sekaligus senang. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan dari area Dongsuan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, dia tahu bahwa tubuh Elysian Moon menjadi lebih kuat. Itu menjadi lebih sempurna. Itu terutama berlaku untuk Swatmin.
Itu adalah gambar peri pedang yang dia latih, tetapi berbeda. Elysian Moon sekarang seperti peri pedang yang pernah dia bayangkan. Hanya alih-alih memegang pedang, dia malah memegang payung kertas. Payung itu seperti pedang. Tulang rusuk payung itu seperti bilah individu, dan semuanya digabungkan untuk membuat pedang payung yang menakjubkan. Saat pedang payung berubah, tubuh Elysian Moon juga berubah. Sword Min menjadi hampir nyata. Pedang payung menghasilkan pedang matahari dan membungkus Elysian Moon di dalamnya. Ketika pedang biru matahari akhirnya meredup, Han Sen dan Gu Qingcheng melihat peri biru yang dingin. Dia berdiri diam, memegangi payung biru. Sepertinya dia tidak lagi harus makan makanan, dan dia seperti dewi dari Istana Bulan. Han Sen kaget. Dia tidak bisa lagi merasakan Sword Min Elysian Moon sekarang, tetapi fakta bahwa dia bisa menyembunyikannya dari deteksi membuatnya semakin menakutkan. Saat dia melihat ke arah Elysian Moon sekarang, Han Sen merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari sosoknya saat dikombinasikan dengan Gu Qingcheng. Selain hanya memiliki satu tubuh Super King, kekuatannya seharusnya sekuat jika digabungkan. Tapi sifatnya juga berbeda dari kekuatan kombinasi yang dimiliki. Blood Pulse Sutra adalah seni Geno yang sangat kuat. Mengapa aku tidak dapat menggunakannya untuk diri aku sendiri? Han Sen merasa sangat terganggu dengan ini. Seni Geno yang dipraktikkannya dapat mewariskan gen kepada anak-anaknya dan membantu orang lain dalam evolusi mereka. Dia hanya menerima sedikit keuntungan, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk naik level lebih cepat. Sebenarnya, Han Sen hanya salah memahami konsep seni Geno. Setiap kali dia berlatih Blood Pulse Sutra, gennya perlahan-lahan dimodifikasi. Blood Pulse Sutra membantu gennya berkembang lebih baik, tetapi bekerja lambat. Ketika Han Sen menggunakan kekuatannya pada orang lain, hasilnya lebih cepat dan lebih mudah dilihat. Itu tampak sangat lemah, karena tampaknya tidak secara langsung menguntungkan Han Sen sendiri. Dan itulah mengapa Blood Pulse Sutra begitu menakutkan. Hasil yang diciptakan oleh Blood Pulse Sutra mencapai jauh melampaui seni Geno itu sendiri. Tujuan sebenarnya dari Blood Pulse Sutra adalah untuk mendobrak batasan garis darah seseorang. Jadi, seni Geno tidak terbatas pada seperangkat keterampilan atau teknik tertentu. Sebaliknya, Blood Pulse Sutra memiliki potensi untuk mengembangkan praktik seseorang tanpa akhir. Kebanyakan orang biasa tidak akan pernah mencapai banyak hal dalam hidup mereka. Mereka akan bekerja untuk kebutuhan hidup, dan mereka akan hidup dalam batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya. Kebanyakan orang berpuas diri, jadi mereka tidak pernah berusaha keras untuk melampaui batas-batas itu atau memecahkan langit-langit kaca. Tetapi beberapa orang istimewa akhirnya akan melakukan hal-hal yang menurut orang lain tidak dapat dipercaya. Namun, kesuksesan mereka tidak pernah dijamin. Apa yang orang bisa lakukan tidak diketahui karena masa depan itu sendiri tidak diketahui. Blood Pulse Sutra mencari cara agar orang-orang bangkit sepanjang hidup mereka, dan mencoba mencari tahu masa depan yang tidak diketahui. Itulah mengapa tidak pernah membatasi orang yang berlatih dengannya. Dan tidak seperti manusia, yang sering putus asa karena kegagalan, Blood Pulse Sutra tidak pernah berhenti mencoba. Itu selalu ada untuk membantu, di latar belakang. Cara yang lebih modern untuk menjelaskan hal ini adalah dengan mengatakan bahwa praktik Blood Pulse Sutra oleh Han Sen menempatkannya di puncak pencapaian teknologi. Orang-orang yang dia lemparkan Blood Pulse Sutra akan menerima yang terbaik dari apa yang bisa disediakan oleh teknologi. Namun, orang itu hanya akan menerima yang terbaik dari apa yang berhasil ditemukan Han Sen. Dia tidak bisa menyebarkan teknologi yang dia belum dieksplorasi. Apa itu bekerja? Han Sen memandang Elysian Moon, yang telah selesai berganti pakaian. Elysian Moon menggelengkan kepalanya. Tubuhku menjadi lebih kuat, tapi aku masih bisa merasakan hubungan dengannya. Kebutuhan untuk bergabung dengannya juga masih ada. Petik 2. Han Sen memandang Gu Qingcheng. Gu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata, perasaan itu masih ada di sini. Han Sen menghibur mereka dengan mengatakan, mungkin karena gen kamu belum selesai diperbaiki. Itulah mengapa perasaan itu masih ada. Mungkin kamu perlu menunggu sampai gen kamu selesai, dan perasaan itu akan hilang. Petik 2. Gu Qingcheng bingung, tapi dia tidak melawan kekuatan Han Sen. Sama seperti Elysian Moon, dia berjalan di depan Han Sen dan menerima kekuatan Blood Pulse Sutra miliknya. Self-cogwheel-nya berbeda dari Elysian Moon. Self-cogwheel Gu Qingcheng berwarna hijau. Dia juga memiliki simbol yang mulai bersinar di roda gigi. Meskipun Han Sen tidak dapat secara langsung menafsirkannya, dia memiliki perasaan luar biasa bahwa simbol itu berarti pedang. Proses evolusi Gu Qingcheng mirip dengan Elysian Moon. Tubuhnya berubah terus-menerus, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sword Min-nya tumbuh lebih kuat juga. Ketika pedang perunggu tua muncul, pedang yang kuat membungkusnya. Di dalamnya, dia terus berubah. Tapi perubahan yang terjadi padanya berbeda dari yang dialami Elysian Moon. Gu Qingcheng sudah menjadi wanita yang sangat suci, dan ketika tubuhnya berubah, kehadirannya juga berubah. Kehadiran suci itu masih ada di sana, tetapi sekarang jauh lebih sulit untuk dirasakan. Itu sangat misterius. Jika Gu Qingcheng dulunya peri, maka saat ini, dia menjadi dewi yang terselubung kabut. Kehadirannya setengah transparan, itu membuat orang lain ingin melihat wajah aslinya dan menurunkan fasad yang dia sembunyikan di belakang. Dia sangat cantik, namun, dia sangat kabur. Dia cantik dan misterius. Bahkan Han Sen, saat dia menatapnya, berpikir dalam hati, sungguh wanita yang cantik dan berbahaya.
Jika ini terjadi di zaman kuno, dia akan menghancurkan negara yang lebih buruk daripada yang dilakukan Daji. Petik 2. Tidak, ini adalah era alam semesta Geno. Jika elit menakutkan di alam semesta melihatnya seperti ini, itu tidak akan menyebabkan kehancuran sebuah negara. Itu bisa memicu perang. Itu bisa menghancurkan lebih dari sekedar nyawa dari satu sistem. Han Sen kaget. Dia menatapnya selama beberapa menit, lalu berbalik. Bagaimana perasaanmu? Han Sen menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Gu Qingcheng menghela nafas dan berkata, aku khawatir kamu telah memperburuk keadaan. Tubuh aku telah berkembang pesat, begitu pula Elysian Moon. Jika kita bergabung sekarang, kerusakan yang diciptakan akan menjadi 1000 kali lebih mengerikan. Petik 2. Wajah Han Sen berubah setelah mendengar ini. Jelas, hubungan mereka masih ada. Tapi Han Sen belum siap untuk menyerah. Meskipun koneksi kamu masih ada, jika kalian berhenti menjadi tua, kamu tidak perlu bergabung. Oleh karena itu, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Aku tidak tahu. Kami harus menguji sistem seperti itu sebentar dan melihat apakah kami bertambah tua, kata Elysian Moon. Ayo kita coba. Jika metode ini tidak berhasil, maka kita harus melihat opsi lain lagi, kata Han Sen, dengan tenang berdoa agar mereka tidak terus bertambah tua. Jika ini gagal, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bab 2544 kakak ketiga. 2 hari kemudian, Gu Qingcheng dan Elysian Moon dengan senang hati melaporkan kepada Han Sen bahwa mereka belum bertambah tua. Meski koneksi mereka masih ada, mereka tidak lagi harus bergabung jika ingin bertahan hidup. Han Sen menghela nafas panjang. Ini adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Jika masalahnya belum terselesaikan saat dia menyelesaikan gennya, dia tidak punya ide lain tentang cara memperbaiki masalah tersebut. Sementara itu, dia menghabiskan seluruh energinya untuk berlatih Big Destroyer. Saat dia mencoba untuk berlatih Big Destroyer dengan aman, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan Big Destroyer sepenuhnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dan dia terus berlatih, dia mampu menghasilkan cahaya Big Destroyer. Tapi cahaya Big Destroyer yang dia ciptakan bahkan tidak cukup untuk membunuh seorang duke dalam keadaannya saat ini. Itu berarti itu tidak dapat digunakan untuk mengkonsumsi gen xenogenik kelas raja. Kemajuan adalah kemajuan, dan kemajuannya sejauh ini membuat Han Sen bahagia. Jika dia berhasil mengaktifkan Godlight Big Destroyer, itu berarti mengembangkan kekuatan dan kendali dengan teknik itu hanya masalah waktu. Han Sen terus berlatih Big Destroyer. Saat dia terbiasa dengan cara kerja Godlight Big Destroyer, dia menjadi semakin kuat dengannya. Han Sen menggunakan gen xenogenik kelas raja untuk berlatih. Sebulan kemudian, Godlight Big Destroyer miliknya dapat mencerna gen xenogenik kelas raja. Itu mengubahnya menjadi setumpuk debu yang lebih kecil dari setitik bubuk. Dia menggunakan konsume untuk memakan gen xenogenik kelas raja yang dia tanam dengan Big Destroyer. Saat dia menguji prosesnya, Han Sen menyadari kecepatan pencernaannya meningkat. Dalam sehari, dia mampu menyerap selusin gen xenogenik kelas raja yang telah digiling menjadi bubuk, menghasilkan selusin gen raja. Hahaha, Big Destroyer berbeda. Saat ini, aku masih belum menguasai tekniknya, tetapi jika aku dapat berlatih dan membawa Big Destroyer secara maksimal, aku rasa aku akan dapat menyerap gen xenogenik kelas raja dengan sangat cepat. Aku bahkan mungkin bisa memakan 100 gen kelas raja dalam 1 hari. Han Sen sangat senang. Dalam beberapa hari, wilayah Dongsuan Sutra miliknya telah menembus ke tingkat lain. Elysian Moon dan Gu Qingcheng ingin pergi ke area inti untuk berburu xenogenik. Ketika mereka memberitahu Han Sen di mana mereka berada, dia menemukan bahwa mereka dekat dengan titik spawn Jadeskin-nya. Dia meminta mereka menunggunya di sana, dan dia sendiri memasuki area inti. Dia menemukan Gu Qingcheng dan Elysian Moon, dan setelah pertemuan, mereka pergi berburu inti xenogenik. Kebanyakan orang tidak pernah benar-benar mengkhawatirkan masa depan, mereka hanya mengkhawatirkan masa kini. Han Sen memiliki banyak gen xenogenik kelas raja, tetapi Big Destroyer dan konsume miliknya semakin kuat dan kuat. Jika dia mampu memecah 100 gen sehari, makan 1000 gen xenogenik kelas raja hanya akan memakan waktu 1,5 minggu. Gu Qingcheng dan Elysian Moon adalah raja tingkat pertama, tetapi kekuatan mereka melebihi apa yang bisa dilakukan raja tingkat pertama rata-rata. Mereka praktis sama dengan Han Sen di tingkat pertama. Keterampilan dan kekuatan area mereka sangat bagus, jadi membunuh xenogenik kelas raja adalah urusan yang sepele. Tapi kecepatan pencernaan mereka jauh lebih lambat daripada konsume Han Sen. Bahkan jika Han Sen menggunakan Big Destroyer untuk memecah gen xenogenik mereka, mereka hanya bisa mencerna 1 per hari. Han Sen tidak terburu-buru, tapi likir. Dia telah berada di sana selama sebulan penuh, menunggu kembalinya dolar. Bahkan sekilas bayangannya tidak muncul. Sepertinya dia tidak pernah berencana untuk kembali. Gigi likir gatal. Lubang asteris S. Likir duduk di depan kapalnya, mengertakkan gigi dan melihat ke langit. Jika dia muncul, dia mungkin harus melawan keinginan untuk memukulnya. Adik, ini buruk. Very High seharusnya tanpa emosi, tetapi kamu sangat emosional saat ini. Ini buruk untukmu. Seorang wanita yang sangat cantik muncul di kapalnya. Dia berdiri di belakang Likir dan menatapnya. Kakak ketiga, kenapa kamu di sini? Likir berbalik dan menemukan seorang wanita berpakaian hijau berdiri di belakangnya. Wanita itu cantik, tapi dia tanpa emosi. Wajahnya seperti es.
Aku mendengar kamu telah memilih target kamu. Coba aku lihat bagaimana ulat sutramu, kata wanita itu dingin. Baik atau buruk, itu bukan urusanmu. Likir mengangkat bibirnya. Wanita itu, melihat wajah Likir, menggelengkan kepalanya. Kamu menunjukkan terlalu banyak emosi. Latihan kamu untuk bakat-bakat very high tidak sesuai standar. Aku khawatir kamu gagal, atau terpaksa memilih ulat sutra yang buruk yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk melayani very high. Petik 2. Baik atau buruk, itu bukan urusanmu, Likir bersikeras. Kakak ketiga tidak marah. Dia bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengar Likir sama sekali, dan tanpa emosi berkata, tidak masalah kamu mengakuinya atau tidak, aku kakak ketiga kamu. Aku tidak bisa membiarkan kamu berjalan di sepanjang jalan kegagalan terus-menerus seperti ini. Petik 2. Sebelum dia bisa menjawab, kakak ketiga melanjutkan, oke. Sekarang beritahu aku, di mana orang yang kamu pilih ini. Biarkan aku melihat apakah dia mampu melayani very high. Petik 2. Dia tidak ada di sini sekarang, kata Likir. Mengapa tidak meneleponnya, kata kakak ketiga. Aku belum memberitahu dia bahwa aku mengklaimnya. Aku tidak bisa menghubunginya. Jika kamu begitu pintar, mengapa kamu tidak pergi dan mencarikannya untuk aku? Likir menggeram. Kamu sangat lambat. Kamu masih belum mengklaimnya. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kakak ketiga mengerutkan kening. Dia tidak senang dengan kemajuan Likir. Likir tersipu. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk meyakinkan Hansen, tetapi itu tidak pernah berhasil. Dia belum memberitahu siapa dia, dan karena itu, dia tidak bisa mengklaimnya. Kakak ketiga melihat wajah Likir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sesuatu di matanya berputar-putar, tampak seolah-olah galaksi yang berputar sedang berada bersama mereka. Katakan padaku siapa targetmu. Mata kakak ketiga terlihat sangat ajaib. Jika kamu sangat pintar, mengapa kamu tidak menebak siapa itu? Likir berkata dengan kesal. Sekali lagi, kakak ketiga tidak marah. Dia baru saja mengulurkan tangannya dan menjambak salah satu rambut Likir. Kemudian, dia menatap ke helai rambut itu dengan matanya yang berkilau. Matanya yang seperti galaksi berputar mengungkapkan citra Likir. Gambar itu menari seolah-olah wanita itu memutar ulang waktu, mengungkapkan apa yang telah dilakukan Likir. Semua yang telah dia lakukan dalam beberapa hari terakhir diputar di depan mata wanita itu. Waktu dengan cepat kembali ke saat dia berpisah dengan Hansen. Dia targetmu, ya, dolar. Aku telah mendengar namanya. Baik, dia datang pertama di Geno Being Scroll. Dia mengalahkan Lone Bambu, kata kakak ketiga, suaranya netral. Kemudian, dia berhenti melihat. Matanya kembali normal, dan sehelai rambut berubah menjadi debu di tangannya. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa membaca masa laluku tanpa izinku? Likir terdengar kesal. Perilaku seperti ini tidak termasuk di very high. Kakak ketiga menggelengkan kepalanya, mengabaikan protes Likir. Bintang di matanya masih berputar saat dia berbicara pada dirinya sendiri, berkata, izinkan aku membantu kamu melihat apa yang dilakukan dolar ini. Aku akan melihat apakah dia bisa menjadi ulat sutarmu. Petik 2. Matanya berputar dan cahaya di dalamnya menyala. Bayangan yang tampak seperti Hansen muncul. Bab 2545 Ji Yang Seng, subscribe penauta. Hansen sedang berburu xenogenik bersama Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Namun, tiba-tiba, dia merasakan gerakan aneh di laut jiwanya. Hansen terkejut dengan ini, jadi dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Di sana, dia melihat armor kristal hitam bergerak-gerak sedikit. Sesaat, semacam pusaran muncul di sekitar tubuhnya. Pusaran itu hanya berlangsung sedetik. Kemudian, armor kristal hitam kembali ke dirinya yang tidak bergerak seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa-apaan? Hansen bertanya-tanya saat dia melihat sekeliling. Dia tidak melihat sesuatu yang berbahaya. Jauh, dalam sistem tertentu di dalam area inti, mata kakak ketiga tampak ajaib. Bayangan seorang pria muncul dan mulai menjadi lebih jelas. Gambar itu hampir menampakkan wajahnya. Ark. Tiba-tiba, kakak ketiga menjerit dan menutupi kedua matanya dengan tangan. Kakak ketiga, apa yang terjadi? Likir sangat terkejut. Ada darah merembes keluar dari celah di antara jari-jari kakak ketiga. Seseorang mematahkan keterampilan scrying aku. Siapa dolar ini? Kakak ketiga menurunkan tangannya. Matanya merah, dan air mata darah mengalir di wajahnya. Likir terkejut melihat ini. Very high sense dari kakak ketiga jauh lebih kuat dari miliknya. Very high yang kuat baru saja menggunakan keterampilan scrying-nya, dan matanya terluka. Sulit dipercaya. Dolar adalah dolar. Dia bilang dia manusia. Likir menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dolar. Apa itu manusia? Dolar ini bukanlah orang biasa. Dia mematahkan keterampilan scrying aku. Dia pasti memiliki semacam dewa yang melindunginya. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki nama memiliki perlindungan dewa? Kakak ketiga mengertakkan gigi saat dia berbicara. Aku tidak tahu. Wajah Likir terus berubah. Dia tidak menyangka dolar memiliki latar belakang yang begitu misterius. Keduanya meluangkan waktu mencoba menebak dari mana asal dolar. Kakak ketiga tidak berani mencoba mencuri pandang padanya lagi. Akibatnya, tak satu pun dari mereka dapat menemukan ide yang kuat untuk siapa dia sebenarnya. Aku ingin melihat siapa dia. Kakak ketiga menurunkan tangannya tanpa emosi. Matanya sudah pulih sedikit. Mereka tidak berdarah,
tapi masih terlihat terluka. Dia berencana menunggu dengan Likir untuk dolar muncul sehingga dia bisa mencari tahu siapa dia. Hansen tidak tahu situasi Likir dan kakak ketiga. Dia sibuk membunuh Xenogenik dengan Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Sepanjang jalan, dia terus berlatih menggunakan bakat teleportasinya dan Big Destroyer dalam pertempuran. Meskipun dia semakin akrab dengan kedua keterampilan tersebut, dia perlu menguji aplikasi praktis mereka dalam pertarungan nyata. Saat ketiganya melawan serigala logam, seseorang muncul di hadapan mereka. Ketika orang itu melihat Hansen, dia langsung dikenali. Hansen, kamu belum mati. Ketika dia menyadari ada orang lain di sana, Hansen berhenti menggunakan keterampilan teleportasinya dan Big Destroyer. Berpaling untuk melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah putri ekstrim King Bai Wei. Bai Wei melihat ke arah Hansen dengan ekspresi konflik. Dia mengira Hansen telah dibunuh oleh Bai Wei. Dia selalu ingin membantu Hansen dan dirinya sendiri. Dia bahkan ingin menyelamatkan Bauer. Sedikit yang dia tahu bahwa bukan Bai Yi yang membunuh Hansen, Hansenlah yang membunuh Bai Yi. Dan kemudian Bai Wei memikirkan hal-hal yang telah dilakukan Hansen. Dia tidak percaya pangeran palsu mengklaim patung Alpha Extreme King dan melakukan begitu banyak hal mengerikan pada masanya bersama rakyatnya. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah kenyataan bahwa dia lolos dari amukan Extreme King tanpa terluka. Dan dia melakukan perjalanan melalui sistem Tianxia sementara Extreme King mengejarnya. Dia telah melakukan begitu banyak hal mengejutkan di alam semesta yang sulit untuk dipahami. Dia bahkan meraih Bai Wuchang dan menahannya sebagai sandera. Pada akhirnya, Extreme King tidak dapat melakukan apapun padanya, dan yang terpenting, mereka kehilangan jejaknya. Berpikir tentang apa yang telah dicapai Hansen belakangan ini, Bai Wei merasa bahwa pengalamannya sendiri bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, setidaknya dia adalah bangsawan yang bonafit di antara Extreme King. Dia akan selalu memiliki sumber daya, dan tidak ada yang berani mencoba mengambil nyawanya. Hansen hanyalah orang luar, namun, dia telah menjadi karakter yang sangat terkenal dalam sejarah Extreme King. Dia adalah seorang bangsawan sejati, namun, dibandingkan dengan Hansen, sepertinya dia adalah langit dan dia terjebak di tanah. Tidak mungkin dia tidak bisa melakukan semua hal yang dia bisa, dia percaya. Sejak terakhir kali mereka bertemu, Bai Wei telah banyak berubah. Perubahan itu terjadi karena dia telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan saksama. Itu semua karena Hansen. Jadi, Bai Wei memiliki emosi yang sangat kompleks ketika harus menghadapi Hansen lagi. Melihatnya di sana sekarang, Bai Wei tidak berniat menyerang. Selamat, kamu sekarang telah mencapai kelas raja. Hansen membungkuk di depan Bai Wei. Bai Wei melihat ke arah Hansen. Beberapa saat kemudian, dia berkata, pergi saja, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tapi Hansen masih melanjutkan dengan berkata, aku tidak akan pernah lupa bagaimana kamu merawat aku dan putri aku. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, mintalah seseorang untuk mengirimkan pesan kepada aku. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakanmu. Petik 2. Hansen masih sangat menyukai Bai Wei, bagaimanapun juga, dia telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Bauer. Dia selalu merasa seolah-olah dia berhutang sesuatu padanya. Saat kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh dan bukan teman, kata Bai Wei. Kemudian, dia berbalik dan terbang menjauh dari Hansen ke arah yang berlawanan. Kalau begitu, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Hansen, Gu Qingcheng, dan Elysian Moon juga terbang. Mereka bertiga sedang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa ketika Elysian Moon tiba-tiba berhenti. Dia melayang dan menunjuk ke arah sebuah planet. Ada sesuatu yang salah di depan. Apa yang salah? Hansen tidak merasakan sesuatu yang luar biasa datang dari planet ini. Area dongsuannya masih belum bisa mencapai sejauh itu. Elysian Moon mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu. Tapi aku bisa merasakan keberadaan yang sangat berbahaya ada di planet itu. Petik 2. Apakah itu makhluk xenogenik atau sejenisnya? Hansen bertanya. Ini harus menjadi xenogenik, kata Elysian Moon pelan. Mata Hansen berbinar. Xenogenik itu bagus. Kalian tunggu sebentar saat aku pergi melihatnya. Petik 2. Hansen mempersiapkan dirinya untuk menyerang ketika tiba-tiba, sekelompok orang datang terbang. Mereka jelas-jelas mendekati Hansen. Demon. Hansen mengerutkan kening saat melihat orang-orang dengan tanduk ungu mendekat. Aku Ji Yang Seng. Aku telah mengagumi kamu sejak lama, dan akhirnya, aku memiliki kesempatan untuk melihat kamu secara langsung. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa. Demon setengah dewa membungkuk ke Hansen. Pria Demon itu tampak sangat pucat dan sangat tampan. Dia juga sangat sopan. Akan sulit menemukan alasan untuk membencinya. Terima kasih. Melihat Ji Yang Seng, Hansen tahu dia pasti cukup terkenal di antara para demon. Jika tidak, Raja dan setengah dewa tidak akan mengikuti kepemimpinannya. Hansen berpikir, pelindung demon itu, Moldo, ingin aku datang dan memberkati seorang pangeran demon. Tidak mungkin orang ini, bukan. Petik 2. Setelah Ji Yang Seng membungkuk di depan Hansen, dia melihat ke arah Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Sesuatu yang aneh melintas di matanya, tetapi itu hanya terjadi sesaat. Tidak ada yang menyadarinya.
Bab 2546, Boneka Iblis. Elysian Moon dan Gu Qingcheng mengerutkan kening. Mereka cukup sensitif sehingga mereka memperhatikan pandangan yang diarahkan pria itu ke arah mereka. Meskipun Han Sen melihatnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mempertimbangkan kecantikan kedua wanita itu, akan aneh jika pria tidak bereaksi apapun terhadap mereka. Demon dan manusia terlihat sama. Definisi cantik mereka mirip, jadi tidak aneh jika seorang pria demon tertarik pada penampilan seorang wanita manusia. Ketertarikan adalah satu hal, tetapi akan menjadi masalah yang berbeda jika para demon mencoba untuk bergerak. Jika Ji Yang Seng tidak melakukan hal bodoh, Han Sen tidak akan memulai konflik sendiri. Ji Yang Seng berpaling dari Gu Qingcheng dan Elysian Moon, lalu berkata kepada Han Sen, Guru Han, Tuan Moldo mungkin pernah berbicara denganmu sebelumnya tentang bagaimana dia berharap kamu bisa memberkatiku. Apakah kamu punya waktu sekarang? Petik 2. Ah ya, Moldo menyebutkan itu. Han Sen terdiam beberapa saat, lalu dia memberitahu Ji Yang Seng, sebelumnya aku telah memberitahu Tuan Moldo bahwa berkah aku dapat mempengaruhi orang lain, tetapi aku tidak dapat membuat orang menjadi dewa. Menjadi dewa berarti semua tentang potensi gen seseorang. Petik 2. Aku mengerti, tetapi aku akan sangat berterima kasih jika kamu bersedia mencoba membantu aku. Apakah kita berhasil atau tidak, itu adalah pemikiran dan usaha yang penting. Ji Yang Seng menjaga kesopanannya dengan cukup baik. Han Sen tertawa, tidak perlu mengatakan itu, kita hanya berdagang, aku masih akan menagihmu. Petik 2. Tidak apa-apa, beritahu aku jika ada yang kamu inginkan. Jika aku bisa membayarnya, aku tidak akan mengecewakan kamu, jawab Ji Yang Seng dengan cepat. Han Sen menggelengkan kepalanya, kita bisa bicarakan harganya nanti. Aku belum pulih sepenuhnya dari berkat yang aku berikan kepada Lando. Diperlukan waktu 4 bulan lagi bagi aku untuk cukup pulih sehingga aku dapat memberkati orang lain. Kita bisa membicarakannya nanti. Petik 2. Sebenarnya, Han Sen bisa menggunakan kekuatan Blood Pulse Sutra kapanpun. Namun, itu tidak berarti dia ingin terus menggunakannya. Jika dia melakukannya, nilainya akan turun secara substansial. Hingga saat ini, Han Sen hanya menggunakannya di Lando, Gu Qingcheng, dan Elysian Moon. Dia ingin menggunakannya pada Little Silver juga. Han Sen tidak akan menggunakannya pada Bauer atau Linger, karena mereka sendiri sangat berbakat. Mereka memiliki begitu banyak kemungkinan, dan penggunaan Blood Pulse Sutra dapat membatasi perkembangan mereka. Bakat Little Silver agak lemah. Blood Pulse Sutra hanya bisa bermanfaat untuknya. Baik, namun, jika kamu tidak keberatan, aku dapat melindungi kamu. Sementara itu, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu apapun yang kamu lakukan, kata Ji Yang Seng dengan ekspresi tulus. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Kami di sini hanya untuk berburu xenogenik. Tidaklah pantas bagi kita untuk bersama. Han Sen tidak ingin banyak orang mengikutinya. Kalau begitu, aku akan menghubungimu nanti. Ini adalah informasi kontak aku. Jika kamu membutuhkan sesuatu, yang harus kamu lakukan hanyalah meminta, kata Ji Yang Seng, sebelum membawa orang-orangnya untuk pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang keinginan untuk menjarah xenogenik. Setelah Ji Yang Seng pergi, Elysian Moon dengan dingin mendengus dan berkata, orang itu sepertinya sangat tidak disukai. Kamu mungkin akan bertemu banyak orang lain yang kamu benci, kata Han Sen, dengan mengangkat bahu. Kecantikan mereka sendiri mungkin menjadi tantangan terbesar mereka. Di alam semesta itu, banyak ras yang tampak seperti manusia, termasuk Rabat, Demon, Sky, dan Extreme King, untuk beberapa nama. Definisi kecantikan mereka sangat mirip, sehingga kedua gadis itu tidak diragukan lagi cukup menarik perhatian orang-orang dari ras semacam itu. Dari apa yang telah kita lihat, kita harus belajar dari dolar dan memakai baju besi, kata Gu Qingcheng, melirik Han Sen. Aku takut memakai baju besi tidak akan membantu. Tubuh kamu sangat khas, dan bahkan jika orang lain tidak dapat melihat wajah kamu, lekuk tubuh kamu pasti akan menarik perhatian pria. Penampilanmu cukup berpengaruh. Han Sen tertawa. Jika kami seseksi itu, mengapa kamu tidak terpengaruh oleh kami? Elysian Moon bertanya, membuat bibirnya setengah tersenyum. Aku berbeda. Orang-orang seperti aku sangat jujur dan setia. Aku hanya orang baik, jadi beberapa penampilan di sana-sini membuat aku bahagia. Aku khawatir kamu tidak akan pernah bertemu pria lain seperti aku di alam semesta. Han Sen bercanda. Gu Qingcheng tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Elysian Moon memandangnya dengan jijik, dan dia berkata, kamu hanya seorang bajingan yang tidak punya nyali. Kamu menyebut diri kamu orang baik. Puff. Petik 2. Setelah itu, dia mengabaikan Han Sen dan melanjutkan penerbangannya. Ada apa dengan dia? Sejak kapan aku menjadi seorang bajingan? Han Sen memandang Gu Qingcheng. Gu Qingcheng tertawa dan mengangkat alis ke arahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang mengejar Elysian Moon. Hei, ada apa dengan kalian berdua? Han Sen sangat tertekan. Meskipun Gu Qingcheng tidak mengatakan apa-apa, dia merasa seperti diganggu. Ji Yang Seng dan sekutu demonnya tidak pergi jauh. Ketika Han Sen dan yang lainnya pergi, Ji Yang Seng berbicara dengan seorang raja di rombongannya dan berkata, kamu pulang dan bawakan aku di mendolku. Jika ayahku bertanya, katakan padanya aku membutuhkannya. Petik 2.
Raja Demon terkejut, jadi dia berkata, apakah kamu akan menyerang Hansen? Aku tidak percaya aku bertemu dengannya di sini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kita tidak dapat menemukannya dalam sistem kekacauan, tetapi sekarang kami memiliki kesempatan kedua untuk menjeratnya, kata Ji Yang Seng dengan suara keras. Tolong pikirkan tentang ini, Tuan. Extreme King mengirim dewa untuk mengejarnya, dan bahkan mereka tidak dapat menangkapnya. Hanya setengah dewa yang bisa masuk ke area inti. Aku tidak berpikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menangkap Hansen. Jika dia tahu bahwa kita telah mencoba menjeratnya, aku tidak berpikir dia akan menyisihkan waktu untuk memberkati kamu, kata Demon. Itulah mengapa aku akan menggunakan Demon Doll itu didewakan. Menyerang Hansen akan dijamin sukses. Dan bahkan jika gagal, Hansen tidak akan tahu bahwa kitalah yang menggunakannya, kata Ji Yang Seng datar. Tapi Demon Doll adalah milik Demon, Raja Demon ingin mengatakan sesuatu, tapi Ji Yang Seng memotongnya. Bawakan saja boneka itu dan hentikan protesmu, bentak Ji Yang Seng. Iya, Raja Demon tidak berani melanggar perintah langsung. Dia membuka aula area intinya dan kembali ke alam Demon. 1 jam kemudian, pintu aula area inti terbuka lagi. Demon telah kembali, tetapi dengan orang lain di belakangnya. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Raja hanya bisa menggunakan kekuatan mereka untuk membuka pintu pribadi ke area inti. Tidak ada makhluk lain yang bisa masuk melalui pintu yang sama. Raja Demon itu membawa makhluk melalui pintu bersamanya. Bahkan Extreme King tidak akan bisa mempercayai mata mereka jika mereka telah melihat ini. Bab 2547, bukan teleportasi, subscribe Penatua. Makhluk itu tampak seperti manusia. Karena dibungkus dengan baju besi hitam, tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat seperti apa bentuknya. Itu hanya berdiri di belakang Raja Demon. Tuan, aku telah membawakan kamu Demon Doll. Raja Demon membawa Demon Doll ke hadapan Ji Yang Seng, lalu mengangkat kedua tangannya, memberikan tanduk ungu. Tanduk ungu itu panjangnya sekitar 1 kaki, dan permukaannya bergaris seperti sekrup. Itu berbentuk bulan sabit, dan banyak simbol aneh diukir di sekelilingnya. Itu terlihat sangat cantik, tapi juga sangat misterius. Tanduk itu tampak seperti tanduk di kepala Demon seperti Ji Yang Seng. Ji Yang Seng tidak tahu apa itu. Ji Yang Seng mengambil tanduk ungu itu dan membaliknya. Kemudian, dia berbicara dengan boneka Demon. Dengarkan perintah aku dan pergi. Mata Ji Yang Seng bersinar ungu. Aura ungu muncul dari tangannya, lalu menyapu tanduk ungu itu. Tanduk ungu yang aneh dan indah itu bersinar dan berkilat. Simbol aneh di atasnya mulai mengeluarkan asap Demon. Demon Doll bersinar dengan warna ungu. Itu meluncur ke arah Hansen dengan kecepatan terik. Tuan, kamu harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengizinkan ras lain untuk menangkap Demon Doll. Raja Demon tampak khawatir saat dia berbicara. Jangan khawatir. Dengan kekuatan Demon Doll, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan Hansen, siapa lagi di area inti yang bisa mengancamnya? Ji Yang Seng tampak kesal. Raja Demon mengangguk dan mundur. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sekawanan ikan iblis mekanis sebesar hiu terbang melintasi angkasa. Saat mereka menuju Hansen, mereka menyemburkan sambaran petir yang menakutkan, mengubah sistem menjadi lautan yang dialiri listrik. Melihat lautan petir menyambar mereka, Elysian Moon memanggil payung kertas minyak biru di tangannya. Setelah payung dibuka, cahaya pedang dilepaskan. Itu memblokir semua sambaran petir agar tidak mengenai payung. Mereka bertiga juga terlindung olehnya, yang berarti petir itu bukan urusan mereka. Gu Qingcheng mengangkat tangan, melepaskan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis pedang muncul di sekelilingnya, seperti bila pedang yang ditembakkan ke arah ikan iblis mekanis. Dalam sedetik, lebih dari 100 ikan iblis dipotong-potong. Area 1000 pedangmu sangat kuat. Hansen memujinya. Kawanan ikan iblis mekanis memiliki 3 raja. Mereka tidak bisa memblokir serangan Gu Qingcheng sama sekali. Area Gu Qingcheng sangat mendominasi. Apakah area aku lemah atau apa? Itukah yang ingin kamu katakan? Elysian Moon bertanya dengan kesal. Hansen membuka mulutnya untuk menanggapi, tetapi Elysian Moon menatap keluar ke ruang kosong. Hansen dan Gu Qingcheng menoleh untuk melihat apa yang mungkin menarik perhatiannya, dan di sana, mereka melihat bayangan hitam menuju ke arah mereka. Itu tidak bergerak cepat, itu seperti melayang di angkasa. Setelah beberapa saat, bayangan itu terbang cukup dekat sehingga mereka bisa melihatnya dengan jelas. Namun, pria berbaju hitam itu tidak bermaksud berhenti. Dia masih datang untuk Hansen. Mengapa kamu datang ke sini, dan mengapa kamu mengejarku? Hansen bertanya, melihat pria berbaju hitam itu. Tapi pria berbaju hitam itu tidak bereaksi. Seolah-olah dia belum mendengar Hansen, dan tetap saja, dia mendekat. Hansen memperhatikan makhluk itu hanya menatapnya. Hansen adalah target pria itu, dan pria itu datang tepat untuknya. Melihat armor hitam memasuki radius mereka, Hansen berbicara lagi. Kamu harus berhenti di situ. Pria lapis baja itu bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia tidak berhenti, dan dia bahkan mengepalkan tinju untuk meninju Hansen. Ketika pukulan itu dilepaskan, seluruh tubuhnya menghilang dari pandangan semua orang yang menonton. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan Hansen.
Tinjunya yang keras itu akan menyerang kepala Han Sen dan menggetarkan tengkoraknya. Teleportasi yang sangat kuat, mata Gu Qingcheng dan Elysian Moon membelalak. Mereka tidak yakin bagaimana pria lapis baja itu datang tepat sebelum Han Sen seperti itu. Itu cukup membingungkan. Menurut teori, ada dua jenis teleportasi. Salah satunya adalah teleportasi tipe kecepatan, dan yang lainnya adalah teleportasi tipe luar angkasa. Saat keterampilan teleportasi digunakan, ada ciri khas yang membedakan satu jenis teleportasi dari yang lain. Teleportasi tipe kecepatan hanya membutuhkan mata yang kuat untuk mengikuti pergerakannya. Jadi, kamu masih bisa melihatnya. Teleportasi tipe ruang berbeda. Ketika ruang dan udara rusak, gelombang kejut luar angkasa dilepaskan. Butuh waktu untuk membangun gelombang itu. Bahkan skill seperti God's Wonder memiliki kekurangan ini, tapi gelombang kejut dari God's Wonder kecil. Tidak butuh banyak waktu untuk mengaktifkannya, jadi akan sulit untuk merasakannya. Tapi pria lapis baja ini, dari saat dia mengangkat tinjunya hingga ketika dia muncul di hadapan Han Sen, tidak meninggalkan jejak teleportasinya. Tidak ada gelombang kejut atau apapun. Sepertinya dia ada di sana, tidak memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Dong! Han Sen mengangkat tinjunya untuk memblokir serangan pria lapis baja itu, tetapi seluruh tubuhnya terasa tersengat listrik saat bersentuhan. Itu sangat kuat, dan serangan itu membuatnya terbang seperti bintang jatuh. Gu Qingcheng dan Elysian Moon terlihat kaget. Mereka tahu seberapa kuat Han Sen. Meskipun dia hanya raja tingkat 4, dia sekuat setengah dewa. Seharusnya tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Han Sen kecuali dia setengah dewa dengan fokus pada kekuatan mentah. Pria lapis baja itu meninju Han Sen dan mengirimnya terbang sekali lagi. Kekuatan yang dimiliki pria lapis baja itu harus berada di antara yang terbesar yang bisa dimiliki oleh setengah dewa. Itu gila. Tanpa ragu, Gu Qingcheng menghunus pedangnya. Jejak misterius mengikuti bilah perunggu saat pedang tua itu bergerak untuk menyerang pria lapis baja itu. Saat dia menggunakan pedang perunggu tua, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan ke 8 arah. Itu seperti galaksi bilah yang dikirim melonjak ke arah pria lapis baja. Elysian Moon menyerang dari sisi lain saat ini terjadi. Dia menutup payung kertas minyak birunya dan menggunakannya sebagai pedang untuk menusukkan ke jantung pria lapis baja itu. Cahaya pedang menjadi cahaya menakutkan yang bisa menembus planet. Mereka berdua memblokir semua pintu keluar pria lapis baja itu, tetapi pria lapis baja itu mengabaikan serangan mereka. Dia terbang ke arah Han Sen, meninju saat dia pergi. Gu Qingcheng dan Elysian Moon sangat marah karenanya. Pria lapis baja itu begitu sombong dengan mengabaikan serangan mereka. Sepertinya mereka hanya memegangi mainan, dan tidak perlu memperhatikannya. Mereka mengirimkan lebih banyak kekuatan ke payung dan pedang mereka. Elysian Moon dengan dingin berkata, saran untuk masa depan, apapun yang kamu lakukan, jangan remehkan wanita. Itu kesalahan fatal. Petik 2. Tapi tepat sebelum Elysian Moon selesai berbicara, matanya terbuka lebar. Ketika pria lapis baja itu melayangkan pukulannya, dia menghilang begitu saja dari pandangan mereka. Jaring cahaya pedang tidak menghentikannya. Itu bukan teleportasi luar angkasa. Wajah Gu Qingcheng sedikit memucat. Dia tampak bingung. Dia tidak melihat distorsi apapun pada ruang di sekitar mereka. Dia tidak tahu bagaimana pria lapis baja itu berhasil lolos dari pandangan mereka. Bab 2548, Kehadiran yang dikenal, Subscribe Penatua. Pria lapis baja itu menghilang dari penglihatan Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Kemudian, dia muncul kembali di depan Han Sen. Tinjunya yang mencolok mendekati perut Han Sen. Tepat saat tinju pria lapis baja itu hendak mengenai Han Sen, tubuh Han Sen tiba-tiba menghilang. Dia muncul kembali di tempat lain. Pelariannya yang cepat adalah produk dari kemampuan teleportasi yang telah dia latih. Tanpa ragu-ragu, pria lapis baja itu melayangkan pukulan lagi. Dan dengan itu, tubuhnya lenyap seperti terakhir kali. Dia muncul di depan Han Sen. Tubuh Han Sen berkedip lagi untuk menghindari tinju pria lapis baja yang masuk. Keduanya terus berkedip melintasi hamparan angkasa, bergerak terlalu cepat untuk diikuti oleh penglihatan biasa. Sepertinya mereka bisa berada di langit pada satu titik dan di tanah pada titik berikutnya. Gu Qingcheng dan Elysian Moon bergerak untuk membantu Han Sen, tapi dia mengatakan kepada mereka, mundur. Kalian tidak bisa menghindari serangannya. Gunakan kekuatan kamu untuk melindungi diri kamu sendiri, dan jangan biarkan kelemahan kamu terbuka. Petik 2. Setelah mendengarnya, Gu Qingcheng dan Elysian Moon berhenti di jalurnya. Mereka menyaksikan Han Sen dan pria berbaju hitam melakukan pertempuran. Elysian Moon membuka payung kertas di tangannya. Cahaya pedang bersinar dari permukaan payung, lalu meluas untuk menyelimuti mereka berdua. Seperti yang diinginkan Han Sen, tidak ada kelemahan yang terungkap. Pria berbaju besi itu tidak menggunakan kemampuan teleportasi, kata Gu Qingcheng dengan pasti, saat dia mengamati medan perang di depannya. Elysian Moon mengangguk dengan serius. Ini bukan teleportasi. Ini lebih seperti. Petik 2. Pembunuh Dewa Luo. Gu Qingcheng menyelesaikan apa yang Elysian Moon ragu untuk katakan. Orang tua itu adalah pejuang tunggal yang pernah mendapatkan pijakan di tempat perlindungan umat manusia. Ketika kekuatannya mencapai maksimal, kehadiran yang dia berikan seperti yang mereka rasakan dari pria lapis baja. Dia mengabaikan aturan ruang untuk membunuh musuhnya.
Mengapa pria lapis baja memiliki kekuatan Falsified Sky? Tidak, tunggu, itu kekuatan Sky Demon. Pria lapis baja itu adalah Demon. Gu Qingcheng bertanya-tanya dengan lantang. Hansen tahu pria lapis baja itu menggunakan kekuatan Sky Demon. Dia jelas tidak menggunakan bakat teleportasi berbasis ruang angkasa. Tidak banyak kekuatan yang bisa mengusir kekuatan Sky Demon, tapi untungnya, Sutra Dongsuan Hansen adalah salah satu dari sedikit yang bisa. Serangan absolut pria lapis baja itu tidak sulit bagi Hansen untuk dihancurkan, tetapi kekuatan lapis baja pria itu tidak dapat disangkal lebih besar daripada Hansen. Dan itu berarti Hansen tidak bisa mengalahkannya. Hansen merasakan campuran emosi yang berbeda ketika dia melihat pria lapis baja itu. Dia tahu penyerang ini berbeda dari demon yang mereka temui sebelumnya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin apa perbedaannya. Ji Yang Seng dan beberapa elit demon menyaksikan pertarungan itu melalui cermin. Mereka tampak kaget, bahkan Ji Yang Seng terpesona oleh apa yang dia saksikan. Dia orang yang sangat kuat. Dia telah menghindari setiap serangan yang dilemparkan oleh Demon Doll. Ji Yang Seng menggigit bibirnya. Itulah yang dia lakukan ketika dia sedang berpikir. Tidak heran Hansen lolos dari bahaya ketika dia dikejar oleh Extreme King. Dia sangat menakutkan. Dia menghindari serangan kekuatan Sky Demon entah bagaimana. Aku ingin tahu kekuatan apa yang telah dia manfaatkan, kata beberapa elit demon, suara mereka adalah campuran antara kekaguman dan kegelisahan. Mereka tahu bahwa kekuatan Sky Demon dari Demon Doll memastikan bahwa setiap serangan berhasil kecuali jika musuh memiliki kekuatan kausal yang sama. Jika musuh tidak melakukannya, bahkan teleportasi tidak akan membiarkan mereka lolos dari serangan Demon Doll. Kemampuan Sky Demon adalah kekuatan kausal. Setelah Demon Doll mengunci Hansen, bahkan jika Hansen berteleportasi, dia masih harus dipukul. Teleportasi Hansen memungkinkan dia menghindari serangan Demon Doll. Dia jelas menggunakan teleportasi versi lanjutan. Dan tentang kekuatan lain yang digunakan Hansen, Ji Yang Seng tidak bisa menebaknya. Dia tidak bisa mengerti apa yang dia saksikan. Dia mungkin menghindari serangan Demon Doll untuk saat ini, tapi usahanya sia-sia. Dia lebih lambat dan lebih lemah dari Demon Doll. Kita harus membawanya bersama kita hari ini. Ras kita membutuhkan lebih dari sekedar janji. Ribuan orang kita selama beberapa dekade mendatang. Tidak, jutaan orang kita selama beberapa abad mendatang akan membutuhkan apa yang dapat dia berikan kepada kita, kata Ji Yang Seng. Dalam upaya untuk mempercepat, dia mengerahkan lebih banyak kekuatannya ke dalam tanduk ungu. Simbol misterius dari tanduk ungu bersinar dengan cahaya ungu. Kekuatan berkah yang ditunjukkan Hansen membuat ras lain menganggapnya sangat serius. Mereka membutuhkan kemampuannya. Jika mereka bisa menangkap Hansen, mereka tidak akan menyerahkannya kepada Extreme King. Mereka akan mengunci dia untuk diri mereka sendiri dan memaksanya untuk memberkati anak dan cucu mereka. Simbol misterius di tanduk ungu menyala lebih jauh. Dan kemudian, pria lapis baja yang telah berjuang untuk menangkap Hansen tiba-tiba berhenti. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Otot pria misterius itu tumbuh, dan baju besi hitam itu mulai membengkak. Itu harus berubah agar sesuai dengan otot yang menggembung. Itu menyoroti ukuran konyol mereka dengan sangat baik. Kehadiran ungu gelap diintensifkan di dalam baju besi itu. Itu membuat pria lapis baja itu terlihat seperti demon dari neraka. Matanya ungu seperti kilat. Ini Suracheng. Hansen memandang pria lapis baja itu dengan kaget. Dia membisikkan kata-kata itu dengan parau. Dia akhirnya tahu mengapa kehadiran pria lapis baja itu terasa berbeda dari demon lainnya. Mereka terlihat sangat mirip, tetapi Hansen bisa merasakan bahwa orang ini lebih seperti Shuro dari alam semesta aliansi. Kekuatannya, bagaimanapun, jelas merupakan varian dari kekuatan Sky Demon. Itulah yang membuatnya terlihat seperti salah satu demon. Sangat sulit untuk membedakannya, jadi Hansen tidak mengetahuinya sampai sekarang. Begitu dia menggunakan Suracheng, kehadiran surah tersebut menjadi lebih berat. Sekarang, Hansen akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi. Mengapa ada surah di sini? Aku tidak pernah membawa surah ke alam semesta Geno. Kecuali dia salah satu surah yang keluar dari peti mati di makam surah. Mungkinkah dia salah satu raja surah? Hansen memandang pria lapis baja seperti demon dengan ekspresi konflik. Dan saat dia melakukannya, Hansen terus berpikir. Pria lapis baja itu tidak berhenti memikirkan hal-hal seperti yang dimiliki Hansen. Setelah dia selesai berganti pakaian, mata ungu seperti kilatnya mengintip ke arah Hansen. Kemudian, makhluk berotot itu melemparkan pukulan ke arah Hansen. Hansen menghindari serangan pria lapis baja itu, tetapi ketika dia berteleportasi, pria lapis baja itu muncul di depannya. Api ungu meledak di sekitar tinju pria itu saat menghantam perut Hansen. Pang! Saat tinju itu terhubung, tubuh Hansen melesat seperti bola api yang mengamuk. Dia terbang ke asteroid terdekat. Dia melewatinya dan banyak lagi, membelah garis melalui ruang. Sebelum Hansen bisa berhenti, pria lapis baja itu muncul di depannya dan memukulnya lagi. Sekali lagi, dia dikirim terbang. Blur. Hansen memuntahkan darah. Dia terus jatuh, dan dia bahkan tidak bisa berteleportasi. Bab 2549, seorang pria dengan 3 pilihan. Hansen masih jatuh ketika tangan pria lapis baja itu mengulurkan tangan dan melingkari kepalanya, mencengkeramnya dengan kuat.
Udara ungu naik dari tangan dalam aliran yang mengalir seperti ular berbisa, dan mereka mengebor melalui tubuh Hansen. Udara ungu mengikatnya, mencegahnya bergerak. Ketika mereka melihat pria lapis baja itu menangkap Hansen, Elysian Moon dan Gu Qingcheng terkejut. Jantung Gu Qingcheng melompat ke tenggorokannya. Dia mengangkat tangannya, dan ribuan pedang tua muncul di sekelilingnya. Mereka membubung tinggi untuk menyerang pria lapis baja itu. Pisau berkilauan menghujani seperti air terjun. Bahkan sebuah planet akan penuh dengan lubang setelah terkena badai dari bilah-bilah itu. Tapi pria lapis baja itu mampu memegang Hansen dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk meninju aliran pedang yang ada di sekitarnya. Kekuatan pukulan itu terbang sepanjang jalan kembali ke Gu Qingcheng, tapi itu dihentikan oleh kemunculan tiba-tiba dari pelindung payung Elysian Moon. Pang! Pukulan itu menghancurkan cahaya pedang yang telah dibentuk payungnya. Pria lapis baja itu mengumpulkan kekuatan di tinjunya lagi, bersiap untuk menyerang Gu Qingcheng sekali lagi. Berhenti! Beraninya kau bersikap kasar pada kedua gadis itu. Kembali! Ji Yang Sheng berteriak. Dia tiba tepat pada waktunya, menunggangi robot serigala iblis. Pria lapis baja itu menurunkan tinjunya dan mundur. Maaf aku terlambat dan akhirnya membuatmu takut, gadis-gadis. Ji Yang Sheng tersenyum pada Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Jadi kaulah di balik semua ini, kata Elysian Moon, menatap Ji Yang Sheng dengan tatapan dingin. Tentu saja tidak, aku di sini melakukan apa yang benar untuk aku lakukan. Ji Yang Sheng memandang pria berlapis baja yang memegang Hansen. Dia tersenyum dan berkata, Guru Han, kita bertemu lagi. Kamu harus punya waktu untuk berbicara dengan aku sekarang, ya. Petik 2. Pak, Ji, menurutku kamu tidak mengukur kepribadianku dengan benar. Hansen dipegang erat oleh pria lapis baja itu. Asap ungu menutupi dirinya, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Apa maksudmu? Ji Yang Sheng memandang Hansen dengan penuh minat. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Puan, untuk berjaga-jaga, kita harus membawa Hansen ke markas area inti kita, kata Raja Demon. Hansen tertawa dan berkata, dia benar. Aku memiliki temperamen yang sangat buruk. Kamu lebih baik melakukannya dengan cepat, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Ji Yang Sheng mengabaikan Raja Demon. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang terlihat seperti senyuman, tapi terlalu kaku dan liar untuk bisa menyenangkan. Dia berkata, oh, Hansen, kamu cukup kuat. Bahkan dalam kondisi seperti ini, kamu berhasil tetap tenang. Tapi kamu berada di bawah Sky Demon Lock. Kamu pasti lebih kuat dari sekedar raja, tapi bahkan elit yang didewakan tidak bisa memecahkan Sky Demon Lock. Petik 2. Setelah itu, Ji Yang Sheng berbalik, mengabaikan Hansen. Dia mengarahkan perhatiannya ke Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Kedua gadis ini bisa menjadi tamu istimewa keluarga aku. Tolong jangan khawatir. Kalian adalah VIP. Demon tidak akan pernah berpikir untuk menyakiti kalian berdua. Kami akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Petik 2. Sebelum Gu Qingcheng dan Elysian Moon bisa menjawab, Hansen tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kamu melakukan ini padaku. Itu karena kamu menginginkan mereka berdua. Jika kamu memberitahu aku lebih awal, aku akan memberikannya kepada kamu. Mengapa harus repot-repot seperti ini? Petik 2. Diam. Aku pikir kamu cukup berkarakter, tapi aku tidak percaya kamu begitu cabul. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu hanya sebagai upaya putus asa untuk bertahan hidup? Ji Yang Sheng berteriak pada Hansen. Hansen menghela nafas. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mereka sangat cantik, tapi sebenarnya mereka adalah monster yang tidak pernah puas. Mereka akan memakan daging kamu sampai ke tulang. Aku sangat menderita karena mengikuti mereka. Aku akan sangat senang jika kamu mengambilnya dari aku. Aku akan membangun altar untuk menghormati kamu, dan aku akan memuji kamu setiap malam. Aku akan memperlakukanmu seperti penyelamat, kata Hansen. Terserah katamu. Kamu tidak bisa lepas dari ini. Ji Yang Sheng sepertinya tahu apa yang ingin dikatakan Hansen. Itu membuatnya tertawa dingin. Hansen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pak, Ji, kamu agak sombong, tapi kita berada dalam situasi ini karena pekerjaan orang lain. Jika bukan karena pria menakutkan berbaju besi itu, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Kamu tidak perlu merasa sombong. Seharusnya pria di sana yang sombong. Petik 2. Ji Yang Sheng tersenyum dan berkata, dia adalah Demon Doll-ku. Dia hanya bergerak saat aku bergerak. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Demon Doll aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan aku. Petik 2. Demon Doll, dia bukan demon sungguhan. Hansen berpura-pura terkejut. Tuan, ayo kembali ke markas sekarang. Raja Demon sebelumnya menghentikan percakapan Hansen dan Ji Yang Sheng. Dia tidak ingin pangeran membocorkan detail tentang Demon Doll. Ji Yang Sheng tidak bodoh, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tertawa dan berkata, Hansen, berhentilah membuang-buang waktu kita. Aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu berperilaku selama waktu kamu dengan Demon, kami akan memperlakukan kamu dengan baik. Petik 2. Apa artinya? Bisakah kamu mendefinisikan, berperilaku, untuk aku? Apakah kamu ingin memerah susu aku seperti sapi? Apakah kamu ingin aku makan rumput sambil meremas ambing aku? Kamu ingin aku membuat putra dan cucu kamu gemuk dan kenyang? Kamu ingin aku mati dengan menyedihkan ketika tidak ada lagi yang bisa diberikan? Hansen tersenyum.
Tidak seperti itu. Jika kamu bekerja, kamu akan diberi penghargaan. Jika kamu memiliki kekuatan seperti ini, kamu harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan orang lain di dunia ini. Petik 2. Setelah itu, Ji Yang Seng berbicara dengan Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Wanita, tolong, kamu berdua akan menjadi VIP aku selamanya. Kemanapun kamu pergi, tidak ada yang berani menyakiti kamu. Tapi jika kalian berdua tidak ingin menjadi temanku, aku tidak bisa menjanjikan ini padamu. Petik 2. Elysian Moon selalu bersikap dingin, tapi sekarang dia tiba-tiba tertawa. Dia sangat cantik sehingga dia terlihat seperti peri istana bulan. Tapi wajahnya tampak tak tersentuh seperti patung marmer. Ketika dia tertawa, itu seperti bunga yang mekar di tengah hujan salju. Itu sangat indah. Rasanya seperti menyadari dunia hidup setelah mempercayainya sudah mati. Ji Yang Seng dan demon lainnya dibekukan. Mereka berpikir, wanita ini sangat cantik. Elysian Moon tertawa dan berkata dengan gembira, kami ingin pergi denganmu, tapi aku khawatir orang lain mungkin tidak. Siapa yang tidak? Ji Yang Seng bertanya. Dia, kata Elysian Moon, menatap Han Sen. Ji Yang Seng terkekeh. Pak, Han dalam bahaya. Meskipun dia tidak ingin kamu ikut dengan kami, dia tidak memiliki suara apapun. Dia bahkan tidak memiliki hak suara atas apa yang terjadi padanya. Dia akan ikut dengan kita, jadi kita semua juga bisa pergi bersama. Jadi bagaimana jika dia tidak mau? Petik 2. Elysian Moon menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti dia. Apakah aku perlu memahami dia? Ji Yang Sen berkata dengan sombong. Jika kamu memahaminya, kamu akan tahu bahwa dia adalah orang yang mencurigakan, licik, berbahaya, dan kejam. Dia tidak menaruh kepercayaan pada siapapun selain dirinya sendiri. Dia selalu punya rencana cadangan. Bahkan ketika dia berada di ambang malapetaka, dia memiliki rute pelarian yang direncanakan dan siap untuk dilalui. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tinggal di sini untuk mengobrol. Aku akan memenggal kepalanya dan menggilingnya menjadi beberapa bagian. Kemudian aku akan membakar potongan-potongan itu sampai tidak ada yang tersisa selain abu, kata Elysian Moon dengan suara serius. Ji Yang Seng terkejut. Dia memandang Han Sen. Tubuh pria itu masih terbungkus udara ungu beracun seperti ular, dan pemandangan itu membuat Ji Yang Seng rileks dan tersenyum lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia berada di bawah jempol Sky Demon Lock. Bahkan elit yang didewakan tidak bisa lolos dari ini. Tidak peduli seberapa jahatnya dia, keluar dari perangkap ini tidak mungkin. Petik 2. Betulkah? Suara Han Sen bertanya. Kapan? Sebelum Ji Yang Seng dapat berbicara lagi, wajahnya menjadi pucat. Kabut ungu masih mengelilingi Han Sen, tetapi tubuhnya tampak seperti pelangi. Sky Demon Lock meleleh dalam cahaya itu. Bab 2550, Surahon. Bulu putih keabu-abuan muncul, menyelubungi tubuh Han Sen. Gambar burung merak pelangi muncul di wajahnya, dan melepaskan cahaya pelangi yang menakutkan. Cahaya pelangi itu dengan cepat melelehkan asap ungu dari Sky Demon Lock. Dalam hitungan detik, kekuatan yang menahan Han Sen di tempatnya telah lenyap. Ji Yang Seng dan demon lainnya terkejut saat melihat ini. Sky Demon Lock mereka, yang bisa dengan aman menjerat makhluk dewa, baru saja dilebur dengan mudah. Sungguh sulit dipercaya, dan sebagai hasilnya, mereka dibiarkan menatap dalam keheningan yang tertegun. Mereka melihat pakaian berbulu Han Sen, tidak yakin harta macam apa yang sekarang dia manfaatkan. Tapi apapun itu jelas cukup kuat untuk menghancurkan Sky Demon Lock. Asumsi mereka hanya setengah benar. Han Sen berhasil membebaskan Sky Demon Lock karena kekuatan jubah jiwa Peacock King, tetapi jiwa binatang itu saja tidak akan cukup untuk membebaskannya. Bahkan jika Tianxia Peacock King terlahir kembali, itu tidak akan bisa memecahkan Sky Demon Lock. Tapi ketika kekuatan jiwa Peacock King, kekuatan Han Sen, dan kekuatan Sutra Dong Xuan digabungkan, kekuatan yang dihasilkan sudah cukup untuk menghancurkan Sky Demon Lock. Tidak kurang dari itu akan mampu membebaskan Han Sen. Han Sen pada awalnya tidak menggunakan jubah jiwa Peacock King karena dia tahu ada yang salah dengan pria lapis baja itu. Dia ingin melihat siapa atau apa yang ada di belakang pria lapis baja itu, dan itulah mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap. Sekarang dia mengerti segalanya, dan tidak ada gunanya berpura-pura. Mata Ji Yang Seng membelalak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menuangkan lebih banyak kekuatan Sky Demon ke tanduk ungu yang masih ada di tangannya. Mata pria lapis baja itu bersinar ungu sekali lagi. Dia mencoba meraih kepala Han Sen lagi. Han Sen melambaikan tangannya, dan cahaya pelangi mengenai pria lapis baja itu. Tubuh pria lapis baja itu kehilangan kendali dan jatuh tengkurap. Cahaya pelangi menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan cahaya dengan cepat membubarkan armor hitam, mengungkapkan orang di dalamnya. Itu adalah pria yang sangat berotot. Dia jauh lebih tinggi dari Han Sen. Dia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan banyak ras raksasa di alam semesta, tapi tubuhnya begitu kokoh sehingga anggota tubuhnya terlihat seperti menara. Tato menutupi seluruh tubuhnya. Han Sen dapat melihat bahwa tato ini terkait dengan sura. Han Sen jarang melihat sura dengan simbol semacam itu. Mereka berbeda dari tato iblis tradisional. Han Sen mengangkat matanya dan menatap kepala pria itu. Yang mengejutkan, kepala pria itu tidak memiliki tanduk sura. Kepalanya hanya ditutupi rambut ungu pendek. Tapi di rambut pendek itu, Han Sen bisa melihat tanda berbentuk oval.
Tampaknya pria itu pernah memiliki tanduk, tetapi telah dipatahkan. Ini benar-benar salah satu sura, pikir Han Sen dalam hati. Pria itu tanpa emosi, dan otot-ototnya sangat membengkak sehingga tampak seperti akan meledak. Udara ungu naik, dan itu datang ke Han Sen dalam serangan lain. Han Sen segera mendeteksi kekuatan Sky Demon. Apakah Sky Demon Sutra dan Falsified Sky Sutra sama? Tetapi jika secara praktis tidak ada perbedaan di antara mereka, bukankah itu berarti sura murni tidak dapat mempelajarinya? Jika dia adalah Raja Sura dari tempat suci, bagaimana dia bisa melatih kekuatan Sky Demon? Han Sen bertanya-tanya. Tinju pria itu datang sebelum Han Sen, tetapi Han Sen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tangan Han Sen diselimuti oleh cahaya Dewa Pelangi yang dibentuk oleh rantai zat. Dewa Pelangi dengan cepat mengikat tubuh musuhnya. Pria itu berjuang dan menggeliat di dalam ikatannya. Kekuatan Sky Demon kuat, tetapi itu hanya bisa menggunakan kekuatan kausal. Itu bukanlah kemampuan yang tak terkalahkan. Dan berbicara tentang kekuatan, makhluk ini belum sepenuhnya didewakan. Dia lebih lemah dari kekuatan jubah jiwa. Jika Sura telah melawan seseorang selain Han Sen, dia bisa menggunakan kekuatan kausal untuk melarikan diri. Tapi Han Sen menggunakan area Dongsuan bersama dengan jubah jiwa Peacock King. Kekuatan area Dongsuan menghentikan semua roda penggerak universal di wilayah tersebut. Bahkan kekuatan kausal tidak bisa lepas dari manipulasi Han Sen. Kecuali Sura lebih kuat dari Han Sen, kekuatan Sura tidak akan berguna saat Han Sen mengaktifkan area Dongsuannya. Ji Yang Seng dan Demon lainnya kaget. Kekuatan Demon Doll hampir seperti kelas dewa, dan Demon Doll tidak seperti Demon biasa. Mereka memiliki bakat yang sangat menakutkan. Setelah mereka menjadi Demon Doll, mereka akan mengalami reaksi aneh dengan kekuatan Sky Demon. Demon Doll kemudian akan mendapatkan kekuatan kausal, yang akan memungkinkan mereka untuk menerapkan kekuatan kausal ke berbagai kegunaan. Bahkan Demon murni tidak bisa melakukan itu. Bahkan elit yang didewakan tidak bisa menjebak Demon Doll. Tapi sekarang, Demon Doll telah ditundukkan oleh Han Sen, dan sepertinya benar-benar tidak bisa membebaskan diri. Itu dipegang erat oleh kekuatan Han Sen. Seluruh situasi terlalu menakutkan. Tanpa ragu, Ji Yang Seng berbalik dengan rencana untuk melarikan diri secepat yang dia bisa. Elit Demon lainnya berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tapi mereka tiba-tiba menyadari kekuatan mereka telah menghilang. Tak satu pun dari kemampuan mereka tampaknya berhasil. Mereka tidak bisa merobek jalinan ruang. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun di luar tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Ji Yang Seng dan para Demon lainnya saling memandang dengan mata lebar ketakutan. Biarkan aku yang menangani mereka, kata Elysian Moon dengan lancar. Dia melambaikan payung kertasnya, melepaskan cahaya pedang. Itu terbang tepat di Ji Yang Seng. Karena fakta bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka, Ji Yang Seng dan yang lainnya harus tersentak menjauh. Tetapi dengan waktu reaksi mereka yang sangat lambat, mereka tidak dapat menghindari banyak cahaya pedang, dan serangan kejam mulai menembus tubuh mereka. Darah Demon mengalir di mana-mana saat mereka berteriak. Sedetik kemudian, beberapa raja sudah tewas di bawah cahaya pedang Elysian Moon. Ji Yang Seng dan dua dewa setengah dewa lainnya terluka parah. Sekarang mereka percaya apa yang dikatakan Han Sen. Wanita itu sangat cantik, tapi dia juga seseorang yang bisa membantai musuhnya tanpa sekejap ragu. Mereka terkejut dengan betapa kuatnya dia. Mereka berada di bawah pengaruh area Dongsuan Han Sen. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka, meskipun mereka masih bisa menyentuh self-cogwheel mereka sendiri. Kekuatan mereka ada di sana, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kekuatan area wanita itu tidak lebih besar dari kelas raja, tapi cahaya pedangnya bisa menembus tubuh setengah dewa. Hanya kekuatan itu yang melebihi apa yang bisa dicapai raja biasa. Ji Yang Seng terkejut sekaligus marah. Dia benci fakta bahwa dia tidak mengikuti nasihat Raja Demon. Han Sen, aku adalah putra dari Demon Alpha. Jika kamu membunuh aku, para Demon akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membalas kematian aku. Jika kamu melepaskan aku, kamu dapat mengambil harta karun dewa dan gen xenogenik yang kamu inginkan, teriak Ji Yang Seng. Han Sen menatap Ji Yang Seng dan berkata, Demon, kamu lebih rendah dibandingkan dengan Extreme King. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, wajah Ji Yang Seng berubah menjadi abu-abu. Dia ingat bahwa Han Sen adalah orang yang telah membunuh seorang pangeran dari Extreme King. Jika dia tidak peduli dengan kemurkaan mereka, mengapa dia takut pada Demon? Han Sen mengulurkan tangan, dan cahaya pelangi melesat dari telapak tangannya. Ji Yang Seng tidak punya waktu atau kekuatan untuk menghindarinya. Tanduk ungu diambil oleh Han Sen. Han Sen mengabaikan Ji Yang Seng dan yang lainnya terbunuh oleh cahaya pedang Elysian Moon. Dia mengambil tanduk ungu misterius itu dan mengangkatnya di samping potongan patah di kepala pria Sura itu. Itu adalah tanduknya. Han Sen memikirkannya dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Bab 2551, Menarik Kereta, Subscribe Penatua. Buat mereka tetap hidup. Aku memiliki hal-hal yang perlu aku tanyakan kepada mereka, kata Han Sen kepada Elysian Moon, yang hampir mengambil nyawa Ji Yang Seng. Elysian Moon menurunkan payung kertasnya dan menatap Ji Yang Seng dan yang lainnya tanpa ekspresi. 3 orang yang masih hidup mengalami luka parah. Bahkan dari pandangan diam, terlihat jelas bahwa mereka dalam kondisi yang buruk.
Tapi mereka dibatasi oleh area Dongsuan, jadi mereka tidak bisa berharap untuk melarikan diri bahkan jika mereka mencoba. Pak, Ji, boneka apa ini? Hansen memandang Ji Yang Seng, yang berdarah di semua tempat. Karena aku sudah ada di tanganmu, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Tapi aku dapat meyakinkan kamu, aku tidak akan memberi kamu informasi apapun, kata Ji Yang Seng. Hansen tersenyum. Tampaknya sang pangeran tidak akan berbicara apa-apa. Jika tidak, dia akan menawar daripada membuat klaim heroik. Hansen melambaikan tangannya, dan 2 dimen setengah dewa menghilang dalam kilatan cahaya pelangi. Mereka direduksi menjadi tidak ada. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Pak, Ji, beritahu aku dari mana Demon Doll itu berasal, dan aku akan membiarkanmu hidup, kata Hansen pelan. Segudang emosi melewati wajah Ji Yang Seng, tetapi kali ini, dia tidak berbicara dengan kepastian yang dia tunjukkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika aku memberitahu kamu, apakah kamu benar-benar akan membiarkan aku hidup? Hansen tertawa dan berkata, Tuan, Ji, meskipun kamu penuh dengan dirimu sendiri, kamu adalah semut yang menyedihkan di mataku. Apakah kamu mati atau tidak ada bedanya dalam hidup aku. Bahkan, aku tidak terlalu peduli apa yang terjadi padamu. Petik 2. Ji Yang Seng mengertakkan gigi dan menatap Hansen. Sepertinya dia baru saja membuat keputusan besar, dan dia berkata, oke, aku akan memberitahumu tentang Demon Doll. Tapi kamu harus berjanji untuk melepaskan aku. Petik 2. Wajah Hansen tampak dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat tangannya, memanggil cahaya pelangi. Oke, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Ji Yang Seng sangat terkejut. Dia pikir Hansen telah membuat kesalahan dengan membunuh 2 demon lainnya. Ji Yang Seng berpikir jika hanya dia yang masih hidup, Hansen tidak akan membunuhnya jika dia ingin mengetahui rahasia dari Demon Doll. Karena itu, Hansen terpaksa menawar. Tapi sekarang, dia menyadari Hansen memiliki kekuatan untuk membunuh 2,5 dewa dengan mudah. Itu berarti Pangeran Demo juga bisa dibunuh dengan mudah. Rahasia yang dia pegang tidak terlalu berharga bagi Hansen, kemungkinan besar. Jangan membuatku berpikir kamu berbohong. Jika tidak, bahkan jika aku tidak ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu sebagai hukuman, kata Hansen kepada Ji Yang Seng, suaranya datar. Hansen tahu Ji Yang Seng adalah cacing yang hanya bertindak dengan berani. Pria itu mungkin mencoba mempertahankan citranya jika bawahannya ada, jadi Hansen mengambil jalan pintas dan membunuh demon lainnya sebelum turun ke paku payung kuningan. Dan sekarang setelah dia satu-satunya yang masih hidup, Ji Yang Seng tampak lebih bersedia untuk menawar. Namun meski begitu, usahanya untuk bernegosiasi lemah. Tekadnya telah runtuh. Tidak lama kemudian Hansen menerima kisah Demon Doll dari Ji Yang Seng. Ji Yang Seng tidak tahu banyak tentang Demon Doll. Yang dia tahu hanyalah bahwa mereka diciptakan oleh Alpha. Mereka memiliki vitalitas yang kuat dan kemahiran yang tajam dengan kekuatan Sky Demon. Mereka lebih menakutkan dari Demon yang sebenarnya. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana Alpha Demon menciptakan Demon Doll atau bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Orang-orang percaya bahwa Demon Doll dibuat dari Elite Demon, tetapi tidak banyak Elite Demon dengan tingkat bakat seperti itu. Selain itu, tidak ada Elite Demon yang hilang dari catatan. Jadi, itu tidak mungkin benar. Bahkan masyarakat Demon tahu sedikit tentang Demon Doll. Hanya supervisor inti yang tahu tentang mereka. Tidak banyak Demon yang diberi Demon Doll oleh Alpha untuk digunakan. Meskipun pertanyaan dan ancaman Hansen berulang kali, Ji Yang Seng belum mengungkapkan bagaimana Demon Doll itu dibuat. Itu mungkin sesuatu yang hanya diketahui oleh Demon Alpha. Berapa banyak Demon Doll yang ada? Hansen sepertinya tahu tawanannya tidak berbohong, jadi dia menanyakan ini. Aku tidak yakin tentang itu. Aku tahu setidaknya ada selusin. Alpha Demon memberikan beberapa Demon Doll. Masih ada sedikit stok yang tersisa. Aku tahu dari 3 Demon Doll yang didewakan. Sisanya adalah setengah dewa. Ji Yang Seng membocorkan rahasia seperti keran rusak untuk bertahan hidup. Ada 3 boneka Demon yang didewakan. Hansen kaget. Demon tidak dianggap sebagai ras besar akhir-akhir ini. Mereka tidak berperingkat tinggi di antara ras yang lebih tinggi. Tidak hanya mereka memiliki dewa di tengah-tengah mereka, tetapi mereka memiliki 3 Demon Doll yang didewakan. Bahkan bisa lebih. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Sepertinya Demon lebih kuat dari yang kita duga, kata Gu Qingcheng setelah berpikir sejenak. Hansen juga berpikir, pasti ada sesuatu yang sedikit samar tentang Alpha Demon. Aku yakin Demon Doll itu adalah Raja Sura yang memasuki alam semesta Geno melalui makam Sura. Itu berarti ada hubungan darah antara Demon dan para Sura. Tapi kenapa Demon Alpha mengubahnya menjadi Demon Doll? Petik 2. Hansen tidak mengerti, jadi dia bertanya pada Ji Yang Seng bagaimana seseorang bisa mengendalikan Demon Doll. Penjelasan pria itu menyeluruh. Tetapi bahkan jika kamu tahu bagaimana mengendalikannya, kamu membutuhkan kekuatan Sky Demon untuk benar-benar melakukannya, kata Ji Yang Seng. Tapi Hansen sudah mengaktifkan tanduk ungu. Demon Doll mulai bergerak. Mulut Ji Yang Seng terbuka lebar, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Demon Doll ini sepertinya mudah digunakan. Hansen mengangkat tanduk ungu, yang mengeluarkan asap ungu. Selama Hansen memiliki tanduk ungu itu, dia bisa menggunakan keinginannya untuk mengendalikan Demon Doll.
Itu bisa memerankan banyak perintah. Boneka tersebut bahkan mampu melakukan tindakan sederhana dengan sendirinya, sehingga tidak perlu dikontrol setiap saat. Pak Han, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Aku tidak berbohong sama sekali. Bisakah aku pergi sekarang? Jiang Seng bertanya pada Han Sen dengan tulus. Dia terlihat sangat ketakutan. Siapa bilang kamu bisa pergi? Han Sen tersenyum. Kamu bilang kamu akan membiarkan aku hidup. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Jiang Seng kaget, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Aku bilang aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku tidak bilang aku akan membiarkanmu pergi. Han Sen melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa bertanggung jawab untuk menarik kereta aku di masa depan. Menarik kereta, Jiang Seng bingung. Dia tidak tahu apa artinya itu. Di area inti, beberapa raja sedang berburu xenogenik. Mereka baru saja akan membunuhnya ketika mereka melihat sesuatu datang ke arah mereka. Mereka menatap lama, bingung, sebelum mereka mengerti apa yang mereka lihat. Mereka melihat Demon datang ke arah mereka. Ada tali di sekitar bahu Demon, dan dia menarik sesuatu seperti becak. Hei, bukankah itu Demon Jiang Seng? Apa yang dia lakukan? Para raja melihat pemandangan aneh itu dengan kaget. Kebanyakan dari mereka tidak dapat berbicara. Jiang Seng sedang menarik kereta perunggu. Tidak ada atap, tapi ada payung yang menaungi penghuninya. Di dalam gerbong itu ada seorang pria dan dua wanita. Wanita cantik itu duduk di kedua sisi pria itu, seperti dua istri yang mengapit seorang raja. Bab 2552, Pahlawan untuk Menyelamatkan Kecantikan. Han Sen tidak tertarik mempermalukan Jiang Seng, dan dia tidak benar-benar ingin naik kereta. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa mengeluarkan beberapa demon yang mungkin ada di dekatnya. Jika mereka ingin menyelamatkan Jiang Seng atau melenyapkan Han Sen, akan sulit bagi mereka untuk melakukan itu di area inti. Kemungkinan akan meminta penyelamat untuk menggunakan Demon Doll mereka. Tujuan sebenarnya Han Sen adalah untuk memancing lebih banyak Demon Doll itu sehingga dia bisa mengambilnya untuk dirinya sendiri. Akan sangat bagus baginya untuk memiliki beberapa Demon Doll di saku belakangnya. Keberadaan Demon Doll adalah hal yang sangat aneh. Demon Doll yang telah diperoleh Han Sen memiliki kekuatan hidup dan bisa sedikit berpikir sendiri. Itu tidak pernah terlihat seperti itu benar-benar hidup. Pikirannya hanya menjadi hidup ketika menerima perintah melalui tanduk ungu. Jika tidak dikendalikan, itu akan berdiri di tempatnya seperti robot yang dinonaktifkan. Ditambah lagi, orang-orang seharusnya tidak dapat melakukan perjalanan ke area inti dengan makhluk hidup lain. Meskipun begitu, Demon Doll dapat dibawa ke area inti. Itu berarti itu bukanlah makhluk hidup sendiri. Namun, Han Sen tidak tahu apakah Demon Doll yang didewakan bisa masuk. Jika itu mungkin, maka para demon pasti lebih kuat di area inti daripada Extreme King. Tentu saja, semua ini hanyalah pemikiran Han Sen. Ini adalah tebakannya, bahkan mungkin tidak mungkin untuk membawa Demon Doll yang didewakan ke dalam area inti. Bahkan jika mereka bisa masuk, para iblis mungkin hanya menggunakannya secara rahasia untuk menghindari kabar mereka menyebar ke ras lain. Datang dan lihatlah, hal-hal baru terjadi setiap hari, dan ini pasti yang terbaru. Demon Jiang Seng sedang menarik becak. Petik 2. Jiang Seng dicintai oleh Demon Alpha. Dia sangat sombong, dan sekarang, dia telah direduksi menjadi anak becak. Siapa di gerbong yang dia tarik? Dia tidak mungkin raja dari Extreme King, kan? Petik 2. Kelas raja mana dari Extreme King yang bisa melakukan itu? Prestasi seperti itu berada di luar jangkauan mereka. Petik 2. Kamu pasti bercanda. Di alam semesta ini, siapa yang lebih kuat dari Extreme King? Petik 2. Kamu melupakan ayah Tuhan. Oh, maksudmu Han Sen. Orang itu belum mati. Petik 2. Mati. Dia hidup dengan baik. Dia entah bagaimana memaksa Jiang Seng untuk melakukan ini, dan dia memiliki dua wanita yang sangat cantik di sampingnya. Apakah kamu tidak melihat kedua gadis itu? Mereka sangat cantik. Aku tidak berpikir orang lain, dari semua ras yang ada, bisa lebih cantik dari keduanya. Aku akan rela mati hanya untuk satu giliran dengan mereka. Petik 2. Betulkah? Secantik itu. Petik 2. Aku tidak bercanda. Aku pernah melihat seorang putri Extreme King pada suatu waktu, tapi dibandingkan dengan keduanya, dia bukan apa-apa. Gadis-gadis ini jauh lebih seksi. Putri Extreme King hampir tidak cocok untuk menjadi pelayan mereka. Petik 2. Kalau begitu, aku harus melihat lebih dekat. Jiang Seng menunduk dan terus menarik kereta. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat marah, dan dia berpikir, Han Sen, bajingan itu. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan untuk membunuhmu, karena aku akan siap menerkam saat ada kesempatan. Petik 2. Seseorang mengambil video dari tempat kejadian dan mendistribusikannya. Seluruh alam semesta mengetahui bahwa Jiang Seng adalah seorang anak becak untuk Han Sen. Para pemimpin iblis akan mulai muntah darah karena malu. Selanjutnya, para elit yang pernah berada di sekitar Jiang Seng telah terbunuh. Elit cadangan berada jauh, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka bisa berada dalam jangkauan. Han Sen berencana menarik banyak demon keluar, tetapi demon tidak juga datang. Bu Qingcheng dan Elysian Moon sangat marah karena mereka menarik banyak pria horny. Untungnya, mereka baru muncul di awal. Setelah beberapa saat, gadis-gadis itu menyembunyikan wajah mereka.
Mereka mengenakan baju besi sehingga tidak ada orang atau makhluk nakal yang bisa melihat seperti apa penampilan mereka. Namun meski begitu, banyak raja masih datang untuk menonton. Tentu saja, beberapa raja datang untuk melihat para wanita, tetapi kebanyakan raja hanya ada di sana untuk melihat Han Sen. Mereka ingin mendapatkan restu atau menangkapnya. Tetapi melihat Demon Ji Yang Seng yang setengah dewa ini menarik becak untuk Han Sen, tidak ada yang berani mencoba sesuatu yang provokatif. Jika mereka akan membawanya dengan paksa, mereka lebih suka menunggu elit yang lebih kuat datang. Han Sen melakukan perjalanan selama setengah hari sebelum seseorang cukup berani untuk mencoba menghalangi jalannya. Lihat, seseorang ada di sini. Rekam dengan cepat. Mari kita lihat dan lihat siapa yang mencari Han Sen. Bukankah itu Autumn Wind ras Aichi? Petik 2. Tihi. Aichi sangat terkenal sebagai wanita. Autumn Wind pasti mengejar kedua gadis itu. Petik 2. Aichi cukup dihormati dari semua ras tinggi. Mereka memiliki banyak elit di jajaran mereka, dan mereka sangat mahir dalam hal memegang busur. Ada banyak pemanah dalam ras mereka. Tetap saja, selain itu, Aichi cukup malas. Sebagian besar elit mereka hanya dipekerjakan oleh ras lain. Ada beberapa ras yang tidak memiliki pemanah Aichi untuk membantu mereka. Autumn Wind ini mungkin pemanah terbaik yang pernah mereka miliki selama berabad-abad. Dia setengah dewa, dan suatu hari dia mungkin menjadi dewa. Orang ini mungkin benar-benar mengalahkan Han Sen. Petik 2. Aku khawatir targetnya bukan Han Sen, sebenarnya kedua gadis itu. Petik 2. Menurutku Autumn Wind tidak akan mampu. Gelar Han Sen sebagai Gods Daddy bukan lelucon belaka. Bahkan elit Dewa Extreme King gagal menangkapnya, jadi aku ragu ada banyak yang bisa dicapai Autumn Wind. Petik 2. Mungkin tidak, sistem Tianxia dan sistem kekacauan terlalu rumit. Para dewa itu jelas akan mendapat masalah jika mereka mengejar Han Sen dan dia bersembunyi dengan baik. Di area inti, tidak mudah bersembunyi. Petik 2. Sementara semua orang berbicara, kereta perunggu Han Sen bergerak tepat di depan Autumn Wind. Han Sen memandang Autumn Wind. Dia tampak seperti manusia. Dia lebih pendek dan lebih kurus dari Han Sen, tapi wajahnya sangat halus. Telinganya panjang dan tajam, khususnya. Dia memiliki rambut perak panjang dengan sayap transparan di punggungnya. Dia seperti peri dari legenda. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Han Sen bertanya, menatap dingin ke arah Autumn Wind. Autumn Wind memandang Gu Qingcheng dan Elysian Moon dan berkata, aku telah mendengar bahwa ada dua wanita cantik di sini. Dikatakan bahwa citra mereka dapat mengejutkan seluruh alam semesta. Jadi, aku baru saja datang ke sini untuk melihatnya. Kupikir dongeng itu pasti dibesar-besarkan, tapi bahkan sebelum aku bisa melihatnya, kehadiran mereka saja sudah cukup membuatku mabuk. Perasaan memabukkan ini pasti sepadan dengan perjalanannya. Aku ingin tahu apakah kedua wanita ini bersedia menunjukkan wajah mereka kepada aku. Aku bersedia mati untuk pemandangan itu. Petik 2. Kamu harus pulang selagi bisa, kata Han Sen datar. Aku serius tentang ini. Ladies, jika kamu mengizinkan aku untuk melihat wajah kamu, aku bersedia menjadi budak kamu. Hek, aku akan segera bunuh diri dan bahkan tidak marah karenanya. Autumn Wind mengabaikan Han Sen, memohon Gu Qingcheng dan Elysian Moon untuk melihatnya. Terlepas dari monolognya, sepertinya dia tidak mencari pertengkaran. Han Sen hendak memberitahu Ji Yang Seng untuk terus melewati Autumn Wind, tapi Elysian Moon tiba-tiba berkata, kamu bisa melihat diri kita yang sebenarnya, tapi hanya jika kamu mengalahkannya. Lakukan itu, dan kamu bisa melihat kami. Petik 2. Kata-kata Elysian Moon mengejutkan banyak raja yang hadir. Mereka mengira kedua wanita itu adalah teman Han Sen, tapi dia menyarankan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka mulai percaya bahwa para wanita itu disandera oleh Demon. Itu membuat darah orang mendidih. Mereka ingin menyelamatkan wanita cantik itu. Bab 2553, Benang Angin, Subscribe Penauta. Karena video yang dibuat dan didistribusikan oleh raja di area inti, banyak elit di seluruh alam semesta dapat menonton apa yang sedang terjadi di sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan Elysian Moon, banyak mata marah terfokus pada Han Sen. Banyak pria muda yang ingin menghajar Han Sen untuk menyelamatkan dua gadis cantik itu. Tentu saja, para pemuda yang berpikiran seperti itu umumnya tidak memiliki pangkat yang diperlukan untuk mengunjungi area inti. Raja yang mengawasi dari dalam area inti tidak bergerak. Apa yang kamu katakan itu benar? Autumn Wind bertanya dengan semangat, matanya tampak cerah. Jika kamu tidak percaya padaku, lalu mengapa kamu bertanya padaku? Elysian Moon tersenyum. Aku percaya kamu, Nyonya. Autumn Wind mengangguk, lalu dia menoleh ke Han Sen. Bisakah kamu melawanku? Jangan khawatir, aku hanya akan mengalahkan kamu atas nama permintaan wanita itu. Aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Orang ini cukup percaya diri, pikir Han Sen, menahan tawa. Dia memandang Autumn Wind dan berkata, aku bisa melawanmu. Jika kamu menang, kamu melihat gadis-gadis itu. Jika aku menang, apa yang aku peroleh? Petik 2. Benar, kata Autumn Wind, mengangguk setuju. Apa yang kamu inginkan? Han Sen terkejut. Dia tidak mengira Autumn Wind akan mengatakan sesuatu seperti itu. Dia memandang Autumn Wind, mengira dia adalah pria yang lucu. Han Sen terdiam dan berkata, jika kamu kalah, mengapa kamu tidak menarik becak seperti dia? Tentu,
Autumn Wind bahkan tidak memikirkannya sebelum dia setuju. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah. Hansen berdiri dan turun dari gerbong. Dia berdiri 10 meter dari Autumn Wind. Autumn Wind memandang Hansen dan berkata, gunakan serangan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu bisa menyakitiku, kamu menang. Petik 2. Orang ini mengatakan hal-hal yang lebih gila daripada biasanya, pikir Hansen, melihat pria itu. Autumn Wind memiliki busur di punggungnya, dan melihatnya mendorong Hansen untuk berkata, pinjamkan busurmu padaku. Aku akan menembakmu beberapa kali. Jika kamu tidak bisa menghindari panahku, maka kamu kalah. Petik 2. Sial, orang ini cabul. Dia pasti tahu busur Autumn Wind adalah harta karun Dewa Aichi. Dia ingin menipu hartanya. Petik 2. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Apa dia pikir Autumn Wind itu bodoh? Petik 2. Tidak banyak orang yang dengan senang hati menyerahkan harta karun kepada orang lain. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Petik 2. Sementara semua orang mengeluh, Autumn Wind mengambil busur dan anak panah dari punggungnya. Dia melemparkannya ke Hansen. Raja-raja di sekitar mereka menatap kosong pada keduanya. Dia benar-benar meminjamkannya padanya. Sial, Hansen baru saja mencetak gol besar. Lari. Apakah dia benar-benar akan menembakkan busurnya? Autumn Wind baru saja menyerahkannya padanya. Lanjutkan, tembak aku dengan cara apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Autumn Wind tampak lesu, dan dia berbicara dengan Hansen dengan cara yang sangat santai. Hansen mengambil busur dan anak panah. Dia memperhatikan bahwa tabung anak panah itu berisi 10 anak panah. Dia berbicara kepada Autumn Wind dan berkata, ada 10 anak panah. Aku akan menembakmu 10 kali. Jika aku melesetkan mereka semua, maka aku kalah. Petik 2. Autumn Wind mengangguk dan berkata, tentu. Jika kamu bisa mendapatkan satu anak panah untuk menyentuh tubuh aku, maka aku kalah. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mencengkeram busur Autumn Wind dengan erat. Busur itu terlihat sangat biasa. Tubuhnya tampaknya dibangun dari tanaman merambat tua. Itu tampak seperti busur besar model kuno. Tali itu setengah transparan, dan setipis rambut. Tapi itu sangat erat. Hansen tidak tahu dari jenis tendon makhluk itu berasal. Saat Hansen meraih busur, wajah Autumn Wind tampak muram. Itu karena ketika Hansen mengambil busur, Autumn Wind tahu bahwa dia mahir dengan senjatanya. Hansen tidak diragukan lagi adalah pemanah yang hebat. Namun, Autumn Wind tidak memberi Hansen busurnya karena dia bodoh. Faktanya, Autumn Wind sangat cerdas. Tidak banyak yang bisa memanfaatkan Wind String. Itu adalah salah satu harta rahasia Aichi, dan hanya darah Aichi yang bisa mengaktifkannya. Wind String adalah benda yang sangat spiritual, dan Autumn Wind telah mendapatkan persetujuannya. Bahkan jika seseorang mengambilnya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Upaya Hansen untuk menembakkan busur tidak ada gunanya. Senjata itu tidak akan membantunya, dan dia bahkan mungkin akan terluka karenanya. Autumn Wind menjadi sangat sopan hanya karena dia ingin kedua wanita itu memiliki kesan yang baik tentang karakternya. Jika Hansen menggunakan Wind String untuk menembaknya, dia bahkan tidak perlu bergerak. Hansen akan meleset dan akhirnya terluka oleh Wind String sendiri. Ketika dia melihat betapa nyamannya Hansen ketika dia memegang busur, Autumn Wind menyadari bahwa Hansen pasti sangat pandai memanah. Seorang elit seperti itu seharusnya tidak tahu apa-apa tentang Wind String. Jadi, itu menimbulkan pertanyaan mengapa Hansen meminta untuk meminjamnya. Hansen membelai tubuh Wind String. Kemudian, dia menyelipkan dua jarinya di sekitar tali dan mencoba menariknya. Seperti yang diamati semua orang, tali yang seperti sutra setengah transparan itu tidak bergerak. Puff! Raja dan bangsawan yang melihat ini hampir meludahkan apapun yang ada di mulut mereka. Setelah setengah hari, Hansen tidak bisa menggerakkan tali busur. Tidak perlu ada persaingan. Hansen bahkan tidak bisa menembakkan satu panah pun. Hansen terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir Autumn Wind membiarkan dia membungkuk dari kebaikan hatinya? Ini adalah Wind String Aichi. Tanpa darah Aichi, itu tidak bisa digunakan. Petik 2. Ya, bagaimana aku bisa melupakan itu? Itu adalah Wind String. Ketika Aichi mengalami periode paling sulit dalam sejarah, dewa terakhir mereka meninggal. Mereka tidak memiliki dewa sejak saat itu. Ras Bona menyerang Aichi dan mencuri Wind String dari mereka. Kemudian, Raja Bona mencoba memamerkan Wind String di sebuah pesta. Itu diberikan kepada seorang jenderal yang merupakan master dengan busur. Dia mengambil busur, dan Raja memintanya untuk pertunjukan panahan. Tapi jenderal itu, meski mencoba berbagai macam kekuatan, tidak bisa menggerakkan tali busur. Petik 2. Raja suku Bonas melihat ini, dan dia memerintahkan jenderal lain untuk bekerja dengan jenderal pertama. Salah satu dari mereka memegang busur sementara yang lainnya menarik tali. Mereka mencoba memaksa Wind String terbuka. Mereka berhasil menarik Wind String, tetapi setelah mereka menariknya, string itu menjadi hidup seperti badai petir. Wind String mulai bergerak dengan sendirinya, dan entah bagaimana, tali itu memotong kepala kedua jenderal itu. Sejak saat itu, tidak ada orang yang memiliki Wind String yang dapat menggunakannya. Mereka semua akhirnya terluka karenanya. Bahkan dikatakan membawa kesialan. Itu sampai Wind String dibawa kembali ke tempat yang semestinya.
Elit Aichi yang mengambilnya membunuh banyak orang dengan Wind String dan akhirnya menjadi dewa. Ini membawa ras Aichi kembali hidup dan relevan. Alhasil, nama Wind String menjadi sangat terkenal di seluruh jagat raya. Tapi selain Aichi, tidak ada orang lain yang berani menggunakan busur itu. Petik 2. Pantas saja Autumn Wind begitu cepat melepaskan busur itu. Itu benar-benar Wind String. Petik 2. Bab 2554, menarik penerjemah. Hansen memegang Wind String, dan jari-jarinya membelai tali busur. Itu menggigil saat disentuh, seperti dia sedang menyapu naga atau harimau. Pedang memiliki jiwa pedang, dan busur memiliki jiwa sendiri juga. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Hansen menggunakan kekuatan Dongsuan Sutra untuk mengaktifkan harta karun itu. Dia dapat menggunakan sebagian besar harta, tetapi itu karena sebagian besar harta belum memiliki pemilik. Wind String ini memang memiliki master, dan bahkan dengan Hansen menggunakan kekuatan area Dongsuan, ia menolak. Dia tidak bisa menarik tali itu kembali. Jari Hansen tertancap ke tali yang tampak lembut itu. Perlahan, dia mengeluarkan kekuatan jade skin-nya. Jari-jari di tali berubah menjadi es, dan kekuatan yang dia gunakan menjadi lebih agung. Tapi tali itu tetap tidak bergeming. Tidak peduli seberapa keras Hansen menarik senar itu menolak untuk ditarik. Sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Autumn Wind sangat senang melihat ini. Dia berkata, Wind String aku memiliki pikirannya sendiri. Tidak sembarang orang bisa memanfaatkannya. Mengapa kamu tidak mencoba menggunakan busur yang berbeda? Aku tidak keberatan. Petik 2. Aku suka busur aku menjadi sedikit keras kepala, kata Hansen tak dapat dipahami. Autumn Wind dengan tenang berkata, aku tidak keberatan kamu mencoba, tetapi kamu tidak bisa membuat kedua gadis ini menunggu terlalu lama. Tidak perlu menunggu, kita bisa mulai sekarang. Ini anak panah pertama, kata Hansen. Lalu dia menarik anak panah dari tempat anak panah. Hansen merasa nyaman saat memegang panah itu. Ada sensasi yang sulit dilukiskan. Saat berada di cagar alam, dia sering menggunakan busur. Dan dia selalu menjadi yang terbaik saat menggunakannya. Ketika dia di Akademi Militer Black Hawk, dia menjadi juara pertama dalam kompetisi memanah. Hansen suka menggunakan busur. Tapi dia belum menemukan busur yang cukup kuat di alam semesta Geno, dan ketika sampai pada pertarungan jarak jauh, dia selalu bisa menggunakan persenjataan spell. Dia jarang menggunakan busur lagi. Bahkan jika dia menemukan jiwa makhluk busur yang baik, dia akan segera memberikannya kepada putrinya Han Menger. Hansen berpikir akan butuh waktu lama sebelum dia harus menggunakan busur lagi. Dia tidak menyangka dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan busurnya dalam situasi seperti ini. Rasanya menyenangkan bisa memegang busur lagi. Hansen menghela nafas. Dia mengangkat panah, menekannya ke tali Wind String. Apa yang ingin dicapai orang ini? Dia tidak bisa menarik tali Wind String, jadi apa gunanya menaruh panah di atasnya? Apa panahnya akan meluncur sendiri? Semua orang mengira apa yang dilakukan Hansen sangat aneh. Semua orang tahu Hansen tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia telah menarik tali Wind String 2 kali, dan itu tidak mau bergerak. Itu jelas tidak bisa ditarik. Autumn Wind mengulurkan tangannya dan berkata, sebenarnya, aku benar-benar tidak keberatan kamu menggunakan busur yang berbeda. Hansen mengabaikannya. Dia mengangkat busur dan anak panah yang ditekuk, dan dia melemparkan jade skin. Kemudian, dia menarik kembali tali Wind String. Kekuatan menakutkan melonjak melalui jari Hansen. Dia menarik talinya, tapi dia menolak untuk bergerak. Namun, Hansen menerapkan terlalu banyak kekuatan. Dia menarik begitu kuatnya hingga tali itu menembus jari-jarinya hingga mencapai ujung jari. Itu benar-benar melewati perlindungan jade skin. Jangan dipaksakan. Bahkan elit yang didewakan mungkin akan kesulitan menarik tali Wind String, Autumn Wind memperingatkan. Hansen tidak mengindahkan kata-katanya. Dia terus menarik senar itu, karena kekuatan jarinya menjadi lebih kuat. Puan, lari. Sementara semua orang fokus pada Hansen, Demon mengerutkan kening pada Ji Yang Seng, yang masih menarik becak. Ji Yang Seng berpura-pura tidak melihatnya, tetapi Raja Demon yang memanggilnya sedang terburu-buru. Dia tidak bergerak maju untuk menyelamatkan Ji Yang Seng. Dia adalah satu-satunya Demon di sana. Elit Demon sejati belum muncul. Ada apa dengan pangeran? Apakah dia terbelakang? Kenapa dia tidak lari? Raja Demon bertanya-tanya. Hansen jelas sedang fokus pada busur sekarang, jadi Demon tidak tahu mengapa Ji Yang Seng menolak untuk lari saat dia punya kesempatan. Demon terus memberi isyarat kepada Ji Yang Seng, pria itu terus melambai membuat pangeran sangat marah. Dia memalingkan muka dari pria itu. Di dalam, dia berpikir, apakah kamu bodoh? Tentu saja, aku akan lari jika aku punya kesempatan. Aku tidak membutuhkan pengingat dari kamu. Hansen ada di sampingku, dan kedua wanita itu tidak bisa diprovokasi. Aku tidak bisa mengambil risiko mencoba melarikan diri. Petik 2. Demon melihat bahwa Ji Yang Seng sekarang menolak untuk melihat ke arahnya. Jadi, dia bergerak di sekitar kerumunan, kembali ke garis pandang Ji Yang Seng. Begitu dia yakin pangeran bisa melihatnya, dia mulai memberi isyarat lagi. Alis Ji Yang Seng diturunkan menjadi kerutan yang dalam. Dia ingin menamparkan Demon yang rusak otak itu. Dia tidak akan lari sekarang. Jika dia mulai berlari,
dua wanita yang dimiliki Hansen bersamanya akan percaya dia mencoba melarikan diri. Akan terlihat sangat buruk jika dia ditangkap sekali lagi, dan kali ini di depan banyak orang. Jiang Seng mengabaikan DMKM idiot itu dan menutup matanya. Semua orang bisa melihat Hansen menggunakan semua kekuatannya, meskipun benang itu menembus ke dalam dagingnya. Dia masih belum bisa menarik busur, dan itu membuat mereka bahagia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah ayah dari semua dewa? Bahkan jika kamu pernah, itu adalah busur. Kamu adalah Gods Daddy, bukan Balls Daddy. Mengapa kamu bersikeras bergulat dengan busur ini? Petik 2. Egonya lepas kendali. Dia mengalami pertarungan besar dan sekarang yakin dia bisa melakukan segalanya. Petik 2. Haha. Aku akhirnya bisa menyaksikan Hansen mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Windstring tidak mudah dioperasikan. Jika semudah itu tidak akan menjadi milik Aichi. Petik 2. Saat semua orang membahas busur, mata Hansen mengeras. Jubah bulu abu-abu muncul di sekitarnya, memancarkan cahaya pelangi. Kerumunan penonton bisa melihat cahaya pelangi yang datang dari Hansen, tapi mereka tidak bisa melihat detail jubah atau simbol yang muncul di punggung Hansen. Burung merak sudah melebarkan ekornya. Kemuliaan cahayanya mengelilingi Hansen. Begitu Hansen menerima buff Raja Merak, jari-jari skinnya bersinar seperti pelangi. Kekuatan yang mengalir melalui tangannya melonjak ke tingkat yang benar-benar mengerikan. Saat kekuatan menakutkan itu meningkat melalui Hansen, Windstring akhirnya mulai bergerak. Inci demi inci, busur itu ditarik. Benang urat seperti naga itu bergetar hebat. Itu membuat suara beberapa predator kuno meraung. Kedengarannya seperti badai petir. Orang-orang di sekitar mengira gendang telinga mereka akan meledak. Semua orang di kerumunan merasa seperti ini. Mereka menatap, tercengang, saat Hansen menarik tali Windstring ke belakang. Mereka terlalu kaget untuk mengatakan apapun. Windstring bisa ditarik dengan paksa. Sama seperti para Jenderal Bona, yang setengah dewa dan fokus pada kekuatan murni. Dengan kombinasi kekuatan mereka mencapai tingkat dewa dan menarik kembali tali Windstring. Tapi mereka hanya melakukannya sekali. Segalanya tidak pernah berjalan baik bagi orang-orang yang memaksa menarik Windstring. Ada seorang elit yang pernah berhasil menarik kembali tali Windstring. Setelah memaksanya untuk menuruti kemauannya, nasib buruk menimpanya. Semua orang sekarang bisa melihat bahwa Hansen berhasil menggambar Windstring. Meskipun mereka terkejut, mereka sangat senang tentang ini. Mereka terkejut Hansen bisa menarik Windstring, dan mereka bersemangat untuk mengetahui apakah kesialan akan menimpa Hansen atau tidak seperti yang lain memanfaatkannya. Bab 2555, satu anak panah mengejutkan 10.000 ras. Hansen menarik Windstring, dan raungan predator yang datang dari haluan semakin keras. Raja di dekatnya merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak. Saat semua orang tenggelam dalam keterkejutan ini, mereka tahu mereka harus meninggalkan daerah itu dan menonton Hansen dari jarak yang lebih jauh. Autumn Wind mulai terlihat suram. Keringat membasahi dahinya. Hansen akan menarik tali busur sejauh mungkin. Jika dia menembakkannya sekarang, Autumn Wind benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menghindari panah itu atau tidak. Windstring, dengan kekuatan penuh, bisa melukai dewa. Autumn Wind hanya setengah dewa. Meskipun itu busurnya, dia tidak berpikir dia bisa menghindari panah yang ditembakkan olehnya. Cut. Ketika tali busur Windstring mencapai titik tengah, Hansen merasa ada sesuatu yang macet. Dia tidak bisa menarik tali lebih jauh atau melepaskannya. Saat ini terjadi, rantai zat seperti tornado dilepaskan oleh busur. Itu menjadi tornado luar angkasa menakutkan yang menarik Hansen ke dalamnya. Oh tidak, Windstring akan memakannya. Petik 2. Nasib buruk bagi Hansen. Kenapa dia harus meminjam Windstring terkutuk itu? Akankah Windstring memenggal kepala Hansen? Sulit untuk dikatakan. Banyak orang telah dipenggal oleh Windstring. Petik 2. Keringat membasahi dahi Autumn Wind. Jika Hansen menembakkan panah itu, dia tidak berpikir dia bisa menghindarinya. Saat semua raja mendiskusikan ini, tornado yang mengelilingi Windstring tiba-tiba menghilang. Dan Hansen masih berada di tengah badai. Dia memegang busur, dengan tali busurnya bergerak lagi saat dia menariknya lebih jauh ke belakang. Dia tidak terluka oleh Windstring. Windstring terus mengerang di tangannya. Sepertinya tidak ingin berada di sana, tetapi tidak punya pilihan selain tunduk pada pengguna barunya. Dan sebagai hasilnya, dia mengerang. Ketika aku, Hansen, ingin menembakkan panah, kamu harus terbuka tidak peduli apa, kata Hansen. Kemudian dia menerapkan sejumlah besar kekuatan dari jari-jarinya. Tali busur yang belum ditarik sepenuhnya tiba-tiba ditarik seluruhnya. Sekarang sejauh yang dia bisa. Itu tampak seperti bulan purnama. Windstring menggigil dan bergetar, melepaskan raungan marah. Tapi protesnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu tidak bisa menghentikan Hansen dari menembakkan panah. Semua orang kaget. Hansen menggunakan Windstring dengan paksa. Bahkan kekuatan konsumsinya tidak mencegah pengguna barunya untuk menggunakannya. Melihat Windstring sekarang seperti melihat seorang wanita dengan seorang pria memaksa dirinya di atasnya. Hansen menargetkan panah pada Autumn Wind. Wajah Autumn Wind menjadi abu-abu. Keringat yang mengucur dari dirinya mulai membasahi bajunya.
Melihat Hansen di titik puncak menembakkan anak panah, Autumn Wind akhirnya berteriak, tidak. Jangan tembak, aku tahu kamu bisa. Petik 2. Hansen mengabaikan penderitaannya. Sangat sulit untuk menarik tali busur itu, setelah semua pekerjaan itu, dia pasti akan menembaknya. Suara mendesing. Ketika Hansen melepaskan tali busur, itu merusak ruang. Anak panah itu terbang, menghilang dari pandangan semua orang. Autumn Wind menjadi topan. Dia terus menggeser posisi seperti angin yang tidak bisa ditangkap siapapun. Tapi entah kenapa, panah bulu itu masih muncul di hadapannya. Itu akan menembak tepat melalui dahinya. Autumn Wind adalah orang mati. Tepat saat panah bulu hendak menusuk dahi Autumn Wind, panah itu tiba-tiba meninggalkan targetnya. Itu melesat dari semua orang, menuju planet terdekat sebagai gantinya. Pang! Panah itu melubangi seluruh planet, dan sedetik kemudian, planet itu meledak. Gelombang kejut menyapu beberapa planet lain, dan raja-raja di sekitar mereka terlempar oleh gelombang kejut. Untungnya, mereka berada jauh dari planet ini. Kalau tidak, ledakan itu akan sangat menyakiti mereka. Wajah Autumn Wind tampak pucat. Jika panah itu mengenai dia, tubuhnya akan musnah. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan saat dia menggunakan Wind String, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak itu dari busurnya. Bagaimanapun, dia tidak didewakan. Dia tidak dapat menggunakan seluruh potensi Wind String. Terima kasih karena tidak membunuhku, Tuan Han. Autumn Wind membungkuk ke Hansen. Apakah aku perlu menunjukkan dengan panah lain? Hansen bertanya, melihat Autumn Wind. Tidak perlu. Aku kalah. Aku akan menepati janji aku dan menarik becak atas nama kamu. Ini akan menjadi suatu kehormatan untuk melakukan ini, kata Autumn Wind. Hansen mengembalikan Wind String dan tempat panahnya untuk Autumn Wind. Tuan busur adalah Autumn Wind. Hansen bisa menggunakannya, tapi dia membutuhkan jubah jiwa, jade skin, dan kekuatan sutra Dongsuan untuk melakukannya. Menembakkan satu panah itu telah membuatnya lelah lebih dari yang bisa dilakukan seluruh pertarungan. Tidak peduli seberapa bagus busur itu, tidak akan mudah bagi Hansen untuk menggunakannya. Ditambah lagi, Hansen hanya mengatakan bahwa dia ingin meminjamnya. Dia selalu berencana mengembalikannya. Autumn Wind menerima busur itu dan mengembalikannya ke punggungnya. Dia berjalan di depan becak perunggu dan berdiri di samping Jiang Seng. Dia menarik talinya dan berkata, Ji, sekarang kita adalah rekan kerja, senang bertemu denganmu. Petik 2. Cek itu, jaga sesmu sendiri, desis Jiang Seng marah. Dia memikirkan mengapa elit seperti mereka harus mengoperasikan becak. Dan dia bertanya-tanya mengapa Autumn Wind menunjukkan begitu banyak antusiasme untuk tugas rendahan. Ketika orang-orang melihat Jiang Seng dan Autumn Wind menarik becak perunggu, mereka akhirnya menghilangkan kebingungan mereka. Guts Daddy benar-benar pantas mendapatkan gelarnya. Dia terlalu dewa. Bagaimana dia bisa memaksa Wind String untuk tunduk padanya tanpa berakhir mati? Apakah dia benar-benar seorang raja? Apakah kamu yakin dia bukan dewa yang menyamar? Petik 2. Omong kosong. Dewa tidak bisa memasuki area inti. Petik 2. Ya benar. Tapi saat dia menggunakan busur, aku pikir dia menghasilkan rantai substansi. Petik 2. Jubah bulu itu pasti harta dewa yang kuat. Itu pasti bagaimana dia diberikan kekuatan yang begitu menakutkan. Petik 2. Tidak heran jika Extreme King tidak bisa menangkapnya. Dia terlalu kuat. Petik 2. Ada beberapa pangeran dan putri Extreme King di sana, tapi tidak satupun dari mereka memilih untuk menyerang Hansen. Tidak ada yang mau mencoba menghentikannya. Penampilannya dengan Wind String sangat menakutkan sehingga membuat semua orang tercengang. Di area inti, bahkan Extreme King tidak ingin menghadapinya. Kecuali mereka bisa membawa dewa untuk melawannya, kekuatan Hansen benar-benar luar biasa. Semua ras meneliti video Hansen yang menembakkan panahnya. Penjelasan yang diterima secara luas adalah bahwa jubah bulu adalah harta misterius yang membantunya. Beberapa bisa memungkinkan kekuatan Hansen untuk menyaingi dewa. Lubang S. Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Pertama, dia mendapatkan Shield of the Medusas Gaze, dan sekarang dia memiliki jubah bulu misterius itu. Berapa banyak harta yang dia miliki? Paman ke-6 Extreme King melihat rekaman itu dan mengerang. Sepertinya kita tidak bisa menangkapnya di area inti. Kita harus menemukannya dalam sistem kekacauan, kata Paman ke-4 Menglai dengan suara keras. Spring Rain telah mencarinya. Aku berharap mereka akan kembali memberikan hasil. Paman ke-6 tidak memiliki banyak harapan untuk kesuksesan Spring Rain. Semua ras sekarang mengerti satu hal, Hansen tidak boleh diprovokasi di area inti. Terima kasih sudah subscribe Penatua.